Kastil Besi Hitam Bab 1201, Kejatuhan Kegelapan 3. Karena kita semua adalah tetua klan Istana Huaiyuan, kepala klan, silakan lanjutkan. Selama itu demi kepentingan Istana Huaiyuan, saya yakin semua tetua bisa memahaminya tidak peduli apa yang dikatakan kepala klan. Penatua Murai berkata dengan suara teredam. Setelah Penatua Murai menyelesaikan kata-katanya, Zhang Tai dan semua tetua mengangguk. Saat kami berada di Istana Kuil Leluhur, tentu saja, kami akan memusatkan perhatian pada manfaat Istana Huaiyuan. Kami semua adalah keturunan Istana Huaiyuan dan orang Hua di negara Taixia. Kami tahu apa yang paling penting, kepala klan. Penatua Muyuan juga berkata. Ketika semua tetua lainnya menyatakan pendirian mereka, Zhang Taixuan mengangguk sambil bertepuk tangan 2 kali. Saat tepuk tangan Zhang Taixuan bergema di sekitar Istana Kuil Leluhur yang kosong, 2 diaken klan berjalan keluar dari bayangan dan datang ke sisi meja bundar. Seorang diaken mengangkat nampan yang berisi beberapa file, diaken lainnya mengirimkan file tersebut kepada semua penatua. Zhang Tai juga mendapatkannya. Dengan energi spiritual yang kuat, ia dapat membaca file ini secepat mengambil gambar dengan kamera. Dia bisa menyelesaikan membaca satu halaman hanya dengan melihatnya sekilas. Selain itu, dia bisa mengingat semua isinya. Seluruh file terdiri dari 2 halaman. Oleh karena itu, Zhang Tai selesai membacanya dalam sekejap mata. Setelah membaca sekilas kedua halaman tersebut, meskipun Zhang Tai selalu tenang, dia juga menjadi sangat terkejut secara spiritual ketika dia memandang Zhang Taixuan dengan sikap takjub. Tercermin dari nyala api di Istana Kuil Leluhur Istana Huaiyuan, Zhang Taixuan tampak tenang dan mendalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun para tetua lainnya tidak bisa membaca secepat Zhang Tai, mereka juga menyelesaikan membaca file dengan cepat. Zhang Tai memperhatikan bahwa Penatua Muyu dan Penatua Murai tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar setelah membaca file tipis itu seolah-olah kedua halaman itu cukup berat. Setelah beberapa detik, ketika semua tetua klan membaca sekilas file tersebut, mereka semua memandang Zhang Taixuan dengan tatapan terkejut. Kepala klan, bagaimana? Bagaimana kamu mendapatkan ini? Penatua Muyu bertanya dengan suara sedikit bergetar. Setelah kerusuhan pecah di Bukit Xuanyuan pada tanggal 15 November lalu. Istana Gubernur Provinsi Yuzhou telah menerima pemberitahuan dari daerah militer Timur Laut yang memuat daftar nama semua klan gereja mencapai surga yang berpartisipasi dalam membangun lautan berdarah. Wilayah militer Timur Laut meminta Provinsi Yuzhou untuk menutup semua industri klan-klan ini di Provinsi Yuzhou dan menangkap kepala personel klan-klan ini. Setelah menerima daftar nama itu, aku menyerahkannya kepada Longwind Business Group dan memerintahkan Longwind Business Group untuk menyelidiki semua bisnis klan gereja Heaven's Reaching ini dan melaporkannya kepadaku. Setelah usaha selama hampir 2 bulan, kelompok bisnis Longwind akhirnya mengetahui bisnis dari klan gereja yang mencapai surga dan kelompok bisnis yang berafiliasi dengan mereka. Melalui penyaringan dan analisis, kami mendapatkan informasi langsung ini. Zhang Taixuan memandang sekeliling para tetua lainnya dengan serius sementara suaranya yang jernih dan dingin bergema di sekitar Istana Kuil Leluhur. Kelompok bisnis klan Wen di lembah Pingxia sedang memperdagangkan biji-bijian dan benih biji-bijian. Namun, 61 dari 78 klan yang berafiliasi dengan gereja Heaven's Reaching di seluruh negara Taixia juga memperdagangkan biji-bijian dan biji-bijian. Di antara 61 klan, dengan perhatian dan bantuan dari Menteri Keuangan Han Zhengfang, kelompok bisnis klan Gao dari Istana Rasa yang terhormat waktu di Provinsi Liangzhou, klan Kedari Istana Pingshu di Provinsi Qingzhou dan klan Zhang dari Istana Huayun di Provinsi Ezhou peringkat kelompok bisnis pertanian teratas di negara Taixia. Biji-bijian, benih biji-bijian, dan lahan pertanian reklamasi mereka meliputi negara Taixia. Mereka bahkan punya pasar di Provinsi Yuzhou. Sedangkan untuk 58 marga lainnya, usaha padi-padian dan benih padi-padian mereka setidaknya memiliki pangsa pasar yang lebih besar di satu provinsi. Begitu banyak klan gereja yang mencapai surga yang terlibat dalam bisnis biji-bijian dan benih biji-bijian, apakah itu suatu kebetulan? Sesepuh, Anda harus tahu bahwa perdagangan biji-bijian dan biji-bijian tidak bersifat monopoli di negara Taixia. Semua orang bisa terlibat, selain itu, keuntungannya sangat rendah. Karena rendahnya keuntungan dari perdagangan biji-bijian dan biji-bijian, mereka harus mencapai skala tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, grup bisnis Longwind kami tidak terlibat dalam bisnis ini. Namun, selama puluhan tahun ketika Han Zhengfang menjabat sebagai Menteri Keuangan negara Taixia, klan gereja Heaven's Reaching ini terlibat positif dalam perdagangan biji-bijian dan biji-bijian. Apakah mereka hanya menghasilkan uang? Sebagai Menteri Keuangan negara Taixia, Han Zhengfang bisa memiliki saluran yang lebih baik untuk melibatkan klan-klan ini. Namun, klan-klan ini lebih menyukai industri yang paling tidak menguntungkan. Mengapa? Udara di Istana Kuil Leluhur seperti membeku karena hawa dingin, yang bahkan tidak bisa dihilangkan dengan api. Semua tetua diam, termasuk Zhang Tai. Karena mereka semua memikirkan kemungkinan yang sama.
Zhang Tai paling terkejut. Dia baru saja bertemu Sun Jiagu di siang hari dan diliputi kecemasan oleh kata-katanya. Zhang Tai tidak menyangka bahwa berita yang dibawakan oleh Zhang Taixuan jauh lebih parah daripada yang disebutkan oleh Sun Jiagu. Pertanian adalah akar stabilitas, juga landasan bagi perkembangan masyarakat Hua. Jika negara Taixia tidak memiliki biji-bijian atau mengalami masalah pasokan biji-bijian, masyarakatnya akan mati kelaparan, korps tidak akan berperang lagi, kota-kota akan kehilangan vitalitasnya, landasan kekuasaan politik negara dan stabilitas sosial akan runtuh. Akibatnya, berbagai kontradiksi akan pecah dengan parah. Karena Han Zhengfang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan Negara Taixia selama bertahun-tahun. Ditambah begitu banyak klan gereja yang mencapai surga yang terlibat dalam bisnis ini, pengaruh dan ruang lingkupnya tidak dapat diperkirakan. Selama masih ada masalah dalam pertanian di negara Taixia, fondasi negara Taixia akan terguncang dalam perang suci. Krisis terparah yang dialami masyarakat Hua sebelum bencana hampir menyebabkan punahnya masyarakat Hua. Asalnya, para pengkhianat, kelompok birokrasi, dan asosiasi mata tiga saling berkoordinasi untuk mengontrol produksi pertanian dan penyediaan benih padi-padian masyarakat Hua. Dengan kejadian yang sangat menyedihkan ini, semua kota kelas A di negara Taixia mencantumkan benih gandum sebagai barang terpenting di 6 gudang teratas. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kejadian yang sama akan terjadi lagi di negara Taixia setelah lebih dari 900 tahun. Penatua Murai mulai terengah-engah sementara Penatua Muyuan menjepit pegangan kursinya hingga berkeping-keping. Bahkan Zhang Tai merasa hampa sesaat setelah menerima berita seperti itu. Setelah kosong selama beberapa detik, Zhang Tai teringat sebuah kalimat benteng terkuat akan selalu ditembus dari dalam. Zhang Tai menutup matanya dengan kesakitan. Han Zhengfang, Menteri Keuangan adalah penguasa gereja yang mencapai surga, gereja Heaven's Reaching berkolusi dengan setan. Selain itu, klan dan kekuatan gereja Heaven's Reaching memonopoli pertanian dan penyediaan benih gandum. Mereka pasti menyembunyikan niat jahat. Setan tidak akan pernah menyerah pada kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, saya punya banyak alasan untuk percaya bahwa tujuan terbesar Han Zhengfang selama masa jabatannya adalah untuk mengguncang dan menghancurkan fondasi negara Taixia dan masyarakat Hua dengan mempermainkan pertanian. Biji-bijian terutama biji-bijian yang diperdagangkan oleh klan gereja yang mencapai surga ini mungkin telah diiblis. Setelah digabungkan dengan pertumbuhan angka-angka berdarah di lautan berdarah di seluruh negeri. Hasil konspirasi setan di bidang pertanian mungkin akan muncul dalam 2 tahun. Han Zhengfang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan Negara Taixia selama bertahun-tahun. Biji-bijian dan biji-bijian yang diperdagangkan oleh klan gereja Heaven's Reaching telah lama tersebar di negara Taixia. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu seberapa besar pengaruh asosiasi mata tiga terhadap pertanian di negara Taixia. Untuk pengembangan lebih lanjut Istana Huaiyuan harus memberikan tanggapan yang tepat waktu. Itu sebabnya aku memanggil semua tetua ke sini. Zhang Taixuan melihat sekeliling sekali lagi sebelum melanjutkan. Meskipun saya berharap semua tebakan saya salah, dalam situasi saat ini. Istana Huaiyuan harus membuat persiapan untuk skenario terburuk agar dapat bertahan hidup. Para tetua yang terhormat, mohon ungkapkan pikiran Anda dengan bebas. Kita dapat memanfaatkan semua opini yang berguna dan secara umum dapat mengatasi bencana ini. Semua tetua terdiam beberapa saat. Setelah itu, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Tai. Karena Zhang Tai akan segera menjadi tetua pertama Istana Huaiyuan. Tentu saja, dia diundang untuk mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu untuk menghormati aturan. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Tai perlahan membuka matanya. Dia menghela nafas sebelum berkata dengan suara teredam dengan tatapan serius, tebakan kepala klan semuanya benar. Jangan punya pikiran kebetulan. Benih gandum yang diperdagangkan oleh kelompok bisnis yang berafiliasi dengan gereja Heaven's Reaching memang telah diiblis. Para tetua saling bertukar pandang. Mereka tidak membayangkan bahwa Zhang Tai bisa memastikan dugaan Zhang Taixuan saat dia membuka mulutnya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Taixuan, para tetua itu memang mempunyai pikiran yang kebetulan. Penatua Muan memecah keheningan dengan mengajukan pertanyaan yang menjadi perhatian semua penatua saat ini. Bagaimana Penatua Musen bisa begitu yakin tentang hal itu? Saya datang ke Embracing Tiger City lebih awal hari ini. Setelah sampai di sini, saya berkeliling di merangkul kota harimau. Secara kebetulan, saya bertemu seseorang. Zhang Tai menggambarkan bagaimana dia bertemu Sun Jiagu dengan nada tenang. Bahkan klan Cheng telah menggunakan bahan obat iblis untuk meracuni rakyat jelata di seluruh negara Taixia dan secara diam-diam menghancurkan kemampuan pemulihan dan kemampuan memproduksi obat-obatan tingkat rendah dalam skala besar dalam perang suci. Belum lagi benih gandum yang diperdagangkan oleh klan lain di gereja pencapaian surga. Negara Taixia mungkin sudah lama dipenuhi dengan biji-bijian beracun. Ini benar-benar nyata. Para tetua dapat segera melihatnya. Zhang Tai telah memulihkan ketenangannya dari keterkejutan, kesedihan, kehampaan, dan kebingungan.
Oleh karena itu, suaranya dipenuhi dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang tak terucapkan. Kastil Besi Hitam Bab 1202, Kejatuhan ke-84. Krisis yang akan datang yang dihadapi negara Taixia membuat para tetua istana Huaiyuan di Istana Kuil leluhur tercekik. Pada saat ini, Zhang Tai sekali lagi merasa dirinya sepele dan tidak berdaya. Dia bukan Tuhan, oleh karena itu, dia tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Setelah memulihkan ketenangannya sepenuhnya, Zhang Tai menyadari bahwa dia hanya bisa melakukan upaya penuh untuk mengambil tindakan pencegahan yang benar. Dia adalah seorang pria, ayah dari 8 anak, suami dari 6 wanita, pilar klan Zhang di kota Jinwu, pendiri sekte naga besi, dan seorang ksatria bumi manusia. Dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya yang berat. Dia tidak punya waktu untuk merasa sedih dan marah. Jika itu adalah pertempuran, dia sudah berada di medan perang. Selain mengambil tindakan pencegahan yang benar untuk bertahan hidup dan rekan-rekannya serta membunuh musuh, dia tidak boleh terpengaruh oleh suasana hati apapun. Sudah menjadi fakta bahwa biji-bijian dan biji-bijian yang diedarkan melalui gereja yang mencapai surga telah diiblis. Kita perlu mencari tahu tipuan apa yang dimainkan oleh gereja pencapaian surga dan setan terhadap biji-bijian dan benih biji-bijian yang diiblis. Hanya dengan cara inilah Istana Huaiyuan dapat mengambil tindakan balasan yang benar. Zhang Tai melihat sekeliling sebelum berkata dengan tenang. Karena para tetua dan kepala klan yang terhormat lebih berpengalaman dalam aspek ini, Anda harus percaya bahwa itu benar. Zhang Taixuan dan semua tetua lainnya mengerutkan kening dalam diam. Setelah mengubah wajah mereka, Penatua Muyuan membuka mulutnya, mengingat sejarah sebelum bencana. Akankah gereja mencapai surga dan iblis terus memindahkan beberapa patogen khusus ke dalam biji-bijian dan membuat biji-bijian membawa patogen tersebut ke dalam tubuh manusia? Saya kira tidak demikian. Penatua Muyu menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, iblis dan asosiasi mata tiga telah memainkan tipuan seperti itu sebelum bencana terjadi. Dengan memindahkan patogen tak dikenal ke dalam tubuh manusia melalui biji-bijian yang diiblis, mereka menyebabkan sejumlah besar orang Hua kehilangan kemampuan subur dan kemampuan reproduksi ras. Sejumlah besar janin Hua diaborsi karena kematian atau kelainan bentuk di dalam rahim ibunya. Negara Taixia tidak pernah berani melupakan pelajaran menyedihkan ini sampai hari ini. Untuk mencegah setan dan asosiasi mata tiga melakukan trik yang sama, sejak berdirinya negara Taixia, mekanisme skala besar mengenai statistik survei umum dan penemuan tentang epidemi di seluruh negara Taixia telah dibentuk di seluruh negara Taixia. Bahkan Provinsi Yuzhou sudah mulai menjalankan mekanisme ini sejak awal. Data perawatan medis tentang pasien di rumah sakit umum di seluruh negara Taixia akan dikumpulkan di Biro Urusan Medis Provinsi dan Prefektur di setiap musim, yang akan dipilih dan dianalisis dengan sistem mesin perbedaan besar. Selama masalah kesehatan berskala besar yang sama muncul di provinsi yang berbeda, provinsi tersebut akan melaporkannya ke instansi yang lebih tinggi untuk diselidiki lebih lanjut. Sebagai negara manusia terkuat, negara Taixia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama dalam aspek ini. Han Zhengfang juga memahami dengan jelas tentang mekanisme layanan kesehatan dan pertahanan di negara Taixia. Jika biji-bijian dan biji-bijian yang diedarkan melalui gereja Heaven's Reaching di iblis, setelah beberapa tahun, para pemakan itu pasti mempunyai masalah kesehatan. Yang mana akan diketahui bersamaan dengan identitas asli Han Zhengfang dan klan-klan surga itu. Mencapai gereja, mereka tidak dapat menjalankan bisnis jahat seperti itu selama puluhan tahun tanpa ketahuan. Oleh karena itu, mereka pasti tidak memindahkan patogen berbahaya ke dalam biji-bijian. Setelah mendengar kata-kata Penatua Muyu, semua orang yang hadir mengangguk. Oleh karena itu, metode pertama yang diadopsi oleh gereja pencapaian surga dan para iblis untuk menjelekkan biji-bijian telah diveto. Sejarah mungkin terulang kembali, namun, hal itu tidak akan pernah terulang begitu saja. Ini adalah hukum sejarah. Sekarang mereka tidak memindahkan patogen ke dalam biji-bijian. Apakah gereja pencapaian surga dan para iblis mewujudkan kendali genetik lintas spesies atas orang-orang Hua secara tidak langsung dengan memodifikasi gen dari biji-bijian tersebut? Metode kedua juga telah digunakan pada orang Hua oleh asosiasi tiga mata dan para iblis. Kata Penatua Muan. Setelah mendengar kata-kata Penatua Muan, semua orang di meja bundar mulai mempertimbangkannya dengan serius. Sebelum bencana, ketika butiran setan muncul di depan umum untuk pertama kalinya, butiran tersebut selalu ditutupi dengan lingkaran cahaya teknologi biologis berteknologi tinggi. Dalam jangka waktu yang cukup lama, mekanisme kerja biji-bijian yang diiblis dan obat-obatan tradisional Tiongkok yang diiblis serta bahayanya terhadap tubuh manusia adalah rahasia dari asosiasi tiga mata dan setan. Di zaman itu, antek-antek asosiasi tiga mata kebanyakan suka menyebarkan bahwa biji-bijian yang diiblis dan racun dalam obat-obatan tradisional Tiongkok yang diiblis tidak akan menimbulkan pengaruh apapun terhadap kesehatan manusia. Selain itu, tidak ada bukti bahwa butiran setan dapat mengubah fungsi genetik manusia. Menurut mereka, biji-bijian yang diiblis sama dengan biji-bijian biasa.
Pada zaman itu, semua orang yang mengatakan bahwa biji-bijian yang diiblis akan membahayakan kesehatan manusia dianggap sebagai penyebar rumor. Tidak bersalah dan menjadi batu sandungan bagi peradaban manusia. Pada zaman itu, para ilmuwan Hualah yang pertama kali menemukan rahasia bahwa tanaman yang dirasuki setan dapat mewujudkan pengaturan fungsi genetik manusia lintas spesies. Singkatnya, mikroorganisme tumbuhan dapat memasuki darah, jaringan dan organ melalui asupan makanan sehari-hari saat memasuki tubuh manusia. Mereka akan mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh manusia melalui pengaturan gen target dalam tubuh manusia. Kalimat di atas mengungkapkan dasar dan prinsip bahwa butiran setan mempengaruhi tubuh manusia. Saat ini, kalimat ini berkembang menjadi pepatah tentang manusia dan makanan, yang disukai oleh semua apoteker. Orang tidak makan makanan, tetapi pesan. Menurut pendapat seorang apoteker tradisional yang terobsesi dengan teori konspirasi, jika sejarah manusia dan negara terpecah oleh makanan, maka malapetaka biji-bijian setan yang dialami masyarakat Hua 1000 tahun yang lalu hanyalah malapetaka kedua yang dialami masyarakat Hua terhadap makanan. Masalah. Bencana pangan pertama yang dialami masyarakat Hua sebelum bencana dimulai ketika masyarakat Hua mengubah daging babi menjadi daging utama mereka. Meskipun masyarakat Hua memiliki sejarah panjang dalam beternak babi dan memakan daging babi, dalam kurun waktu yang cukup lama, daging utama masyarakat Hua adalah daging kambing dan sapi. Bukannya daging babi, karena kita tidak makan makanan tapi pesan, sebuah negara yang bersih dan kuat harus memiliki sumber makanan yang bersih dan kuat pada awalnya. Dalam buku pendahuluan teori pesan makanan untuk peserta magang pengobatan herbal, bahaya daging babi dijelaskan sebagai berikut, babi memakan apa saja dan tidur dimanapun ia mau. Ia bahkan tidak melihat ke langit dan bergerak seperti orang sakit, sifatnya yang mesum, dagingnya terasa dingin, citranya sangat jelek. Itu adalah hewan terburuk di dunia. Jika orang makan daging babi, orang akan terpengaruh oleh sifatnya. Ada satu kalimat dalam kanon pengobatan Huangdi, orang yang makan biji-bijian adalah orang yang bijaksana, mereka yang makan daging dihina. Ada komentar lain tentang daging babi yang dibuat oleh seorang dokter Hua kuno yang terkenal dalam ringkasan Materia Medica jika seseorang selalu makan daging babi. Spermanya akan lebih sedikit dan penyakit lamanya akan kambuh lagi. Selain itu, dia akan merasakan sakit, lelah, dan rasa sakit. Sesak napas di sekujur tubuh. Ada kutipan klasik lain dalam kutipan dokter terkenal babi dapat mengencangkan pembuluh darah seseorang, melemahkan tendon, tulang, dan otot seseorang. Orang tidak selalu bisa makan daging babi, terutama mereka yang menderita luka tusuk. Di gereja pelindung yang diyakini Zhang Tai, para pendeta selalu berpegang pada doktrin dan prinsip seperti itu. Jangan memakan semua makanan yang menjijikkan. Gereja pelindung percaya bahwa jika orang ingin menjaga jiwa yang murni, pertimbangan yang sehat dan memupuk semangat yang bersemangat serta tubuh yang bersih dan sehat, mereka harus memberikan perhatian khusus pada pola makan yang mereka jalani. Makanan yang berbeda-beda, baik atau tidak, bersih atau kotor, makanan yang berbeda akan menimbulkan pengaruh yang berbeda pula bagi tubuh manusia. Makanan yang baik akan bermanfaat bagi tubuh manusia, makanan yang buruk akan membahayakan tubuh manusia. Oleh karena itu, masyarakat harus memberi perhatian khusus pada pola makan. Banyak negara tidak makan daging babi, selain itu, mereka mendapat banyak permintaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Itu jelas bukan suatu kebetulan, melainkan kata-kata bijak para pionir. Meskipun apoteker makan daging, mereka tidak makan daging babi. Di keluarga Zhang Tai, sejak Zhang yang menjadi apoteker, seluruh keluarga Zhang tidak lagi makan daging babi. Selain itu, daging babi bukan lagi daging utama bagi masyarakat Hua di zaman ini. Ada lebih dari 900 tahun sejak orang Hua mulai makan daging babi dalam skala besar hingga mereka ditipu untuk memakan biji-bijian yang dirasuki setan sebelum bencana. Secara kebetulan, daging babi dan biji-bijian yang dirasuki setan mempunyai pengaruh yang sama terhadap kesehatan masyarakat Hua, yaitu berkurangnya jumlah sperma, kambuhnya penyakit lama, menyempitnya pembuluh darah, melemahnya tendon, tulang, dan otot. Oleh karena itu, beberapa orang Hua yang berpandangan jauh ke depan penasaran dengan alasannya. Mungkin, dalam sejarah yang panjang, sebelum menyajikan makanan setan di meja makan orang Hua, setan dan antek-anteknya di antara orang Hua telah mempermainkan makanan orang Hua dan mengubah daging babi menjadi daging utama mereka. Akibatnya, masyarakat Hua berangsur-angsur mengalami kemunduran jasmani dan rohani serta mengalami bencana berskala besar silih berganti. Setelah mendengar kata-kata Penatua Muan, seluruh istana kuil leluhur terdiam. Semua tetua saat ini sedang bermeditasi dan mengingat, termasuk Zhang Tai. Akhirnya, Zhang Taixuan menggelengkan kepalanya, itu mungkin, tapi hampir mustahil. Mirip dengan metode pertama, jika gereja Heaven's Reaching menggunakan biji-bijian dan biji-bijian yang diiblis tersebut. Biji-bijian yang diiblis ini pasti akan menimbulkan masalah kesehatan berskala besar setelah beredar di negara Taixia dalam waktu yang lama. Masalah kesehatan seperti ini tidak bisa dikuburkan sama sekali.
kecuali biji-bijian yang di iblis ini mempunyai efek racun yang sangat kecil dan hanya menargetkan sebagian kecil orang saja. Jika demikian, gereja yang mencapai surga tidak perlu melakukan itu. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Penatua Moon menarik napas dalam-dalam. Zhang Tai menghela nafas sebelum berkata, itu berarti biji-bijian dan biji-bijian yang di iblis ini tidak akan berpengaruh sampai 10 generasi kemudian, bahkan puluhan generasi kemudian. Tidak ada patogen berbahaya atau modifikasi genetik yang bertujuan melemahkan kesehatan manusia, namun pertumbuhan normal dan kemampuan reproduksi biji-bijian dan benih biji-bijian ini telah dikebiri. Gen mereka juga bermasalah. Meskipun biji-bijian dan biji-bijian ini terlihat normal sekarang, suatu hari nanti mereka tidak akan menghasilkan biji apapun. Setiap biji-bijian yang dikelola oleh klan gereja Heaven's Reaching adalah sebuah bom waktu. Sejak mereka mulai mengelola biji-bijian dan benih biji-bijian ini, mereka telah menentukan waktu yang tepat untuk pengeboman. Mengingat populasi negara Taixia, selama negara itu kehabisan biji-bijian, masyarakat biasa tidak akan punya makanan. Akibatnya, negara Taixia akan mengalami perselisihan sipil karena kelaparan sebelum setan datang. Karena tidak ada anak benua atau benua yang mampu menanggung konsumsi makanan dalam jumlah besar di negara Taixia. Kastil Besi Hitam Bab 1203, Tindakan Penanggulangan Istana Huaiyuan. Melalui negosiasi, para tetua dan kepala klan Istana Huaiyuan mengetahui rencana yang dibuat oleh gereja Heaven's Reaching di negara Taixia. Kemudian, mereka membahas tindakan penanggulangannya. Berbicara tentang tindakan balasan, Istana Huaiyuan harus mengapresiasi Partai Goblin. Ketika kekuatan utama Istana Huaiyuan dipindahkan dari anak benua Wei ke Provinsi Yuzhou. Istana Huaiyuan berperilaku sangat hati-hati jika dikacaukan oleh musuh kuat Partai Goblin di negara Taixia. Setelah Istana Huaiyuan dipindahkan ke negara Taixia, semua benih gandum yang ditanam Istana Huaiyuan di tanah reklamasi prefektur Yanghe berasal dari penyimpanan Istana Huaiyuan di anak benua Wei. Oleh karena itu, Istana Huaiyuan tidak boleh terkontaminasi oleh butiran setan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ketelitian Istana Huaiyuan di awal bisa menjadi modal mereka dalam merespons krisis yang dihadapi negara Taixia secara keseluruhan. Betapa kehidupan berubah. Dalam buku kuno sejarah negara bagian Wu dan negara bagian Yue pada periode musim semi dan musim gugur dan negara-negara berperang. Pada tahun ke-13 sejak Gou Jian naik tahta negara bagian Yue. Dia menipu negara bagian Wu dengan alasan negara bagian Yue menderita bencana alam yang parah dan meminjam 1 juta kek millet dari negara bagian Wu. Pada tahun kedua, millet di negara bagian Yue sudah matang. Gou Jian kemudian mengutus orang untuk memilih millet halus, mengukusnya, dan mengeringkannya sebelum akhirnya mengembalikannya ke negara bagian Wu. Saat melihat millet yang bagus, Raja negara Wu sangat gembira karena ia menyuruh orang-orang mengirimkan millet tersebut kepada para petaninya, namun, mereka tidak mendapatkan millet pada tahun itu. Menyebabkan kelaparan di seluruh negara bagian Wu. Ketika tetua klan kembali ke negara Taixia, Anda semua menyarankan untuk membawa benih biji-bijian dari anak benua Wei kalau Provinsi Yuzhou dikuasai orang lain karena masalah benih biji-bijian. Saya tidak pernah membayangkan bahwa keputusan sepele dari para tetua dapat memiliki efek yang begitu besar hari ini dan memberikan sedikit harapan bagi Istana Huaiyuan kita di dunia yang kacau ini. Zhang Taixuan menghela nafas dengan emosi. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, pada saat itu, Taixuan sedang melawan iblis di alam elemen tanah. Berkat pengaturan perhatian Anda, klan kami relatif aman, Anda sangat cerdas dan perhatian, terimalah hormat saya. Itu adalah tanggung jawab kami. Sebagai anggota Istana Huaiyuan, tentunya kita harus berpikir demi Istana Huaiyuan. Kepala klan, kami tidak berani menerima upacara khidmat seperti itu. Seperti yang dikatakan para tetua lainnya secara serempak, mereka buru-buru bangkit untuk membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Taixuan. Setelah bersikap sopan beberapa saat, mereka semua duduk kembali. Saat musim semi tiba, kita perlu mereklamasi lebih banyak lahan terlantar dan menabur lebih banyak benih biji-bijian di prefektur Yanghe jika terjadi bahaya. Di dunia yang kacau ini, kita tidak akan merasa disibukkan dengan biji-bijian di tangan. Selama kita punya biji-bijian, Istana Huaiyuan kita tidak akan takut pada setan dan asosiasi mata tiga karena kita akan lebih percaya diri dalam menanggapi krisis. Mengenai perluasan orang untuk mereklamasi lahan kosong. Saya menyarankan Istana Huaiyuan untuk merekrut atau menerima pengungsi dari anak benua Chaosang atau anak benua lainnya. Sudah saatnya kita menaruh akumulasi dana kita di tempat-tempat tersebut. Selama modal dan personel kami tersedia, kami dapat mereklamasi lahan terlantar seluas lebih dari 700 juta meter persegi dalam 1 tahun. Penatua Moon menyarankan. Saya sangat setuju dengan Penatua Moon, tetapi saya khawatir kita tidak dapat dengan mudah menangani begitu banyak orang luar. Penatua Muyu menambahkan. Mantan Korps Badai telah dibubarkan setelah mereka tiba di negara Taixia. Namun, setelah dibubarkan, Korps Badai mempertahankan kekuatan mereka secara keseluruhan.
Mereka baru saja berubah menjadi penjaga bersenjata kelompok bisnis di bawah kendali klan Zhang. Sangat mudah untuk memanggil mereka bersama-sama. Secara nominal, mereka bisa menjadi pengawal kelompok usaha kita. Sebenarnya, mereka bisa berfungsi sebagai kekuatan militer yang ditempatkan. Jika Korps Badai bertanggung jawab mengelola reklamasi lahan kosong dengan cara semi-militerisasi tahun depan, itu akan jauh lebih cepat. Saya setuju. Ini metode yang bagus. Rencana ini paling penting dalam klan kami. Kita harus menugaskan orang-orang yang mampu untuk mengelola dengan baik kekuatan militer yang ditempatkan dan reklamasi lahan kosong. Selain itu, mereka harus melaporkan kemajuannya kepada kepala klan dan semua tetua istana Huaiyuan di setiap musim. Setelah bencana berdarah terjadi, harga biji-bijian di seluruh negara Taixia menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sekarang, istana Huaiyuan harus memperluas lumbung kita di semua kota. Selain itu, kita harus mempercepat pembelian biji-bijian dari tempat lain. Saat dalam keadaan darurat, orang bahkan akan membeli satu roti kukus dengan 1 koin emas. Penatua Muyu benar. Sebaiknya kita mengeksekusinya sesegera mungkin. Grup bisnis Longwin dan semua grup bisnis lainnya di Istana Huaiyuan harus mengambil tindakan sesegera mungkin. Sekarang setelah kami dapat memecahkan masalahnya, cepat atau lambat klan-klan besar lainnya di negara Taixia dapat memecahkannya. Semua klan besar di negara Taixia mengumpulkan biji-bijian dengan kecepatan yang relatif lebih lambat. Ketika semua orang menyadari pentingnya masalah ini dan mulai mengumpulkan biji-bijian, harga biji-bijian di negara Taixia setidaknya akan naik beberapa kali lipat dibandingkan sekarang. Saat ini, kota-kota pribadi Istana Huaiyuan harus mengumpulkan biji-bijian sebanyak mungkin. Saya kira kita tidak perlu sibuk membangun lumbung di luar kota. Sebaiknya kita membangun benteng pertempuran baru di luar kota di prefektur Yanghe. Benteng pertempuran dapat dibangun dengan cepat. Di satu sisi, benteng pertempuran dapat membantu kota dalam mempertahankan musuh dan meyakinkan masyarakat. Di sisi lain, kita bisa menggunakan benteng pertempuran ini sebagai lumbung sementara dan menyimpan sebagian biji-bijian di benteng pertempuran. Satu batu untuk dua burung. Baru setelah lebih dari setengah jam, para tetua sudah memberikan banyak saran dan keputusan melalui diskusi. Selain terus memperluas lahan reklamasi di prefektur Yanghe, Istana Huaiyuan juga terus membeli tanah, menerima pengungsi, memperluas pasukan, mengatur benih biji-bijian dengan baik, meningkatkan penyimpanan biji-bijian, mengintensifkan pelatihan pasukan dalam negeri, memperkuat pekerjaan intelijen dan pengumpulan informasi secara tentatif dan berkoordinasi dengan baik dengan klan besar lainnya di Provinsi Yuzhou dalam beberapa tahun. Seluruh kekuatan pertempuran para tetua istana Huaiyuan lainnya mungkin tidak lebih besar dari kekuatan Zhang Tai, namun semua tetua lainnya sama cerdiknya dengan Zhang Tai dalam menghadapi krisis serupa. Zhang Tai hanya mendengarkan kata-kata tetua lainnya dalam diam, dan itu sangat bermanfaat baginya. Jika istana Huaiyuan 10 kali lebih kuat, mereka pasti akan memiliki lebih banyak cara dan tindakan balasan yang berbeda. Namun, apa yang diusulkan para tetua adalah rencana yang optimal. Penatua Musen, apa pendapatmu? Zhang Taixuan mengalihkan pandangannya ke Zhang Tai yang terdiam sambil bertanya dengan sopan. Kepala klan dan semua tetua lainnya berpengalaman, dewasa, bijaksana, dan penuh perhatian. Anda telah mempertimbangkan semua situasi. Oleh karena itu, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Merupakan kehormatan besar bagi Istana Huaiyuan untuk memiliki kepala klan dan semua tetua lainnya. Zhang Tai berkata dengan rendah hati dan sopan. Setelah mendengar pujian Zhang Tai, Zhang Taixuan tersenyum, semua tetua lainnya juga menyentuh janggut mereka dengan cara yang ramah dan bersahabat. Ada satu kalimat yang tidak diucapkan oleh tetua lainnya. Sebenarnya, mereka semua merasa bahwa merupakan suatu kehormatan bagi Istana Huaiyuan untuk memiliki Zhang Tai sebagai sesepuh mereka, yang tidak rakus terhadap kekuasaan dan pengaruh selain karena ia rendah hati dan muda. Di klan-klan besar lain di negara Taixia, selalu ada para tetua yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan menyikut kepala klan mereka serta para tetua lainnya hanya demi kekuasaan dan keuntungan. Sebaliknya, Zhang Tai, yang masih muda, sopan, kuat dengan banyak metode rahasia dan bisa membuat putri dari istana Tuan Guangnan patuh padanya tanpa serakah akan kekuasaan, adalah orang yang populer dimanapun dia berada. Meskipun para tetua ini tidak mengganggu Zhang Tai di kota Jinwu akhir-akhir ini, mereka telah mendengar bahwa putri dari istana Tuan Guangnan secara langsung memanggil ayah dan ibu orang tua Zhang Tai. Di mata semua tetua, pernikahan antara Zhang Tai dan Bai Suxian telah ditetapkan. Saat Zhang Tai menjadi menantu istana Lord Guangnan, posisinya di istana Huaiyuan akan menjadi lebih istimewa dan terhormat. Jika Zhang Tai mengatakan kata-kata yang sama sebelumnya, para tetua lainnya akan merasa itu masuk akal karena Zhang Tai memang merupakan tetua klan termuda. Namun, setelah Zhang Tai dipromosikan menjadi tetua istana Huaiyuan, kata-katanya sangat memuaskan para tetua itu. Sekarang, rencananya telah ditetapkan.
Zhang Taixuan membuat keputusan sementara semua tetua lainnya mengangguk. Setelah itu, pertemuan tetua klan ini berakhir secara resmi. Elder Musen, apakah Anda bebas menemani saya mengunjungi Embracing Tiger Mountain? Zhang Taixuan bertanya pada Zhang Tai. Setelah mendengar itu, semua orang menyadari bahwa Zhang Taixuan ingin membicarakan sesuatu dengan Zhang Tai. Mereka kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Taixuan dan Zhang Tai sebelum meninggalkan istana kuil leluhur satu demi satu. Senang melakukan itu, jawab Zhang Tai. Setelah itu, kedua orang itu berjalan keluar dari istana kuil leluhur dan menuju puncak gunung menyusuri tangga batu di belakang istana kuil leluhur. Di musim dingin, kegelapan turun lebih awal. Ketika Zhang Tai tiba di gunung merangkul harimau, hari belum gelap. Namun, setelah konferensi, di luar sudah gelap. Di bawah lampu fluorid hijau, tangga batu tampak kabur. Meskipun tidak ada tumpukan salju di tangga batu, masih ada uap. Zhang Tai dan Zhang Taixuan membutuhkan waktu beberapa saat untuk sampai ke pavilion terbaik di dekat puncak gunung dari belakang istana kuil leluhur. Dari sini, mereka bisa melihat cahaya lampu yang cemerlang dan hangat di kota Embracing Tiger dan lautan luas di luar Tiger Embracing Harbor. Aku bertanya-tanya apakah kota merangkul harimau masih bisa mempertahankan pemandangan seperti itu setelah perang suci ini. Zhang Taixuan tiba-tiba menghela nafas dengan emosi saat dia menyaksikan merangkul kota harimau di kaki gunung. Ketika Zhang Tai menebak apa yang ingin dibicarakan Zhang Taixuan dengannya, Zhang Taixuan berbalik setelah menghela nafas dengan penuh emosi saat dia bertanya kepada Zhang Tai, Penatua Musen, apakah Anda tahu hubungan antara Istana Huaiyuan dan Sekte Fantasi Taiyi? Kastil Besi Hitam bab 1204, pilihan siapa? Hubungan antara Istana Huaiyuan dan Sekte Fantasi Taiyi? Setelah mendengar pertanyaan Zhang Taixuan, Zhang Tai menjadi terkejut. Sejujurnya, Zhang Tai benar-benar tidak mengetahui hal itu. Dia hanya tahu bahwa Istana Huaiyuan rukun dengan Sekte Fantasi Taiyi. Dia menemukannya ketika Lan Yunxi dipromosikan menjadi seorang ksatria di Sekte Fantasi Taixia segera setelah dia bergabung dengan mereka. Selain bakat dan upayanya yang luar biasa, Lan Yunxi dapat menikmati sumber daya budidaya yang lebih baik daripada murid-murid lain di Sekte Fantasi Taiyi. Saya benar-benar tidak tahu tentang hubungan antara Istana Huaiyuan dan Sekte Fantasi Taiyi. Kepala klan, silakan saja. Zhang Tai menjawab Zhang Taixuan dengan jujur. Hubungan antara Istana Huaiyuan dan Sekte Fantasi Taiyi mungkin sudah ada sejak zaman Lord Huaiyuan. Ketika Lord Huaiyuan berada di negara Taixia, dia memiliki beberapa sahabat, salah satunya berasal dari Sekte Fantasi Taiyi. Ini adalah hubungan sebelumnya antara Istana Huaiyuan dan Sekte Fantasi Taiyi. Ah, nenek moyang kita, Tuan Huaiyuan, memiliki sahabat karib di Sekte Fantasi Taiyi? Zhang Tai bertanya pada Zhang Taixuan sambil mengedipkan matanya. Ya, leluhur kita, Tuan Huaiyuan. Bertemu dengan sahabat karib Sekte Fantasi Taiyi itu ketika dia baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria besi hitam dan memasuki alam elemen tanah untuk berlatih. Saat itu, mereka berdua adalah ksatria besi hitam. Kemudian, Lord Huaiyuan bergabung dengan pasukan kehendak Tuhan, salah satu dari 4 pasukan teratas di negara Taixia dan akhirnya dipromosikan menjadi Jenderal Ekspedisi Barat. Sahabat baik Lord Huaiyuan itu juga membuat kemajuan pesat dan menjadi salah satu dari 4 tetua teratas di Sekte Fantasi Taiyi hari ini. Benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai bahwa Istana Huaiyuan dan Sekte Fantasi Taiyi bisa memiliki hubungan seperti itu. Apakah itu sahabat karib Tuan Huaiyuan Feng Yexiao? Bukan Feng Yexiao, tapi satu-satunya tetua perempuan dari 4 tetua teratas Sekte Fantasi Taiyi. Zhu Qianqian, aku tidak pernah membayangkan Tuan Huaiyuan bisa memiliki teman wanita lain di Sekte Fantasi Taiyi pada saat ini. Zhang Tai merasa tidak masuk akal karena dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Zhang Tai sudah mengerti apa yang akan dibicarakan Zhang Taixuan dengannya. Oleh karena itu, sebelum Zhang Taixuan menyebutkannya, Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lebar sambil berkata atas inisiatifnya sendiri, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, Kepala Klan. Saya akan mengembalikan airbot itu ke Sekte Fantasi Taiyi. Saya tidak merasa kasihan sama sekali. Ketua Klan, kamu bisa minta seseorang mengambil perahu udara itu saat kamu ada waktu luang. Itu hanya sebuah kapal udara. Zhang Taixuan memperhatikan Zhang Tai dengan cermat dan menemukan bahwa Zhang Tai tidak berbohong. Oleh karena itu, dia menghela nafas dengan penuh emosi, bagus jika kamu berpikir begitu. Karena negara Taixia berada dalam kekacauan, tidak pantas bagi Istana Huaiyuan untuk bermusuhan dengan Sekte Fantasi Taiyi hanya demi sebuah kapal udara. Ada baiknya bagi Anda untuk menerima airbot dengan identitas Cui Li, namun, setelah Anda memulihkan identitas asli Anda, berdasarkan hubungan antara Istana Huaiyuan dan Sekte Fantasi Taiyi. Agak tidak pantas bagi Anda untuk memenangkan perahu udara dari Sekte Fantasi Taiyi sebagai tetua Istana Huaiyuan. Jadi begitu, Zhang Tai menjawab sambil tersenyum.
Sejak saya memutuskan untuk mengungkapkan identitas asli saya kepada publik, saya telah mempertimbangkan masalah ini. Saya baik-baik saja. Bagaimanapun, Yunxi masih di sekte fantasi Taiyi. Jika hubungan antara sekte fantasi Taiyi dan saya, seorang tetua istana Huaiyuan, memburuk, Yunxi mungkin akan mendengar beberapa gosip di sekte fantasi Taiyi. Dia mungkin dikacaukan oleh seseorang. Zhang Tai berkata dengan tulus. Dibandingkan dengan Lan Yunxi, Airbot itu bukanlah apa-apa. Zhang Tai tidak akan pernah membuat Lan Yunxi malu di sekte fantasi Taiyi hanya karena sebuah kapal udara. Airbot hanyalah alat lalu lintas. Di mata Zhang Tai, bahkan sehelai rambut Lan Yunxi pun lebih berharga daripada perahu udara yang sedingin es. Ketika Zhang Tai berbicara, dia tidak memperhatikan ekspresi Zhang Taixuan. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa Zhang Taixuan terlihat agak aneh. Zhang Tai segera menyadari bahwa dia baru saja menelepon Lan Yunxi dengan cara yang intim. Jika tidak berhubungan khusus dengan Lan Yunxi, bagaimana mungkin Zhang Tai memanggilnya dengan cara yang begitu intim? Aku sudah lama mengenal kakak perempuan magang Lan di Pulau Naga Tersembunyi. Kemudian kami menjadi rekan seperjuangan di teater operasi Selne. Oleh karena itu, aku akrab satu sama lain. Zhang Tai mengusap wajahnya dengan ekspresi malu saat dia menjelaskan yang terdengar seperti omong kosong. Tak seorang pun di istana Huaiyuan mengetahui hubungan cinta antara Zhang Tai dan Lan Yunxi. Itu seperti romansa rahasia. Menghadapi Zhang Taixuan, Zhang Tai merasa ditangkap oleh ayah seorang gadis muda sambil jatuh cinta padanya. Zhang Taixuan berdehem 2 kali sambil mengalihkan pandangan dari wajah Zhang Tai ke arah merangkul kota harimau. Permusuhan lebih mudah dijinakkan daripada dibentuk. Kesalahpahaman antara sekte fantasi Taiyi dan Anda sebaiknya diredakan. Saya akan mengundang perwakilan sekte fantasi Taiyi untuk menghadiri upacara putaran cakra Anda sebagai sarana rekonsiliasi. Setelah itu, mereka akan mengusir Airbot itu. Jika kamu membutuhkan Airbot, gunakan saja milikku. Terserah kamu. Kepala klan, Zhang Tai menjawab sambil mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya bersama dengan wajah merahnya. Kepala klan, sebagai gubernur provinsi Yuzhou, tentu saja. Anda memerlukan perahu udara untuk menjaga penampilan. Jika saya membutuhkan Airbot, saya bisa menggunakan yang ada di grup bisnis Jinwu. Sudahlah, kepala klan, Zhang Yang dan Bai Suxian keduanya memiliki perahu udara. Bahkan jika dia mengembalikan Airbot itu ke sekte fantasi Taiyi, hal itu tidak menimbulkan pengaruh apapun pada Zhang Tai. Itu hanya basa-basi jika ingin menggunakan Airbot mereka. Bukankah Bai Suxian dan Zhang Yang merasa tidak nyaman dengan hal itu? Ketika dia tidak memiliki Airbot, Zhang Tai merasa bahwa Airbot adalah barang langka, ketika dia memilikinya. Dia mendapati bahwa itu biasa saja. Jika Zhang Tai menginginkan sebuah Airbot, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang-orang akan mengantri untuk mengiriminya Airbot dalam beberapa hari. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menghargai Airbot seperti itu. Selain itu, kemampuan terbangnya sendiri dan kemampuan terbang hewan peliharaannya, Little Thunder, keduanya lebih hebat daripada Airbot. Dia bahkan tidak membutuhkannya. Airbot hanya digunakan untuk menjaga penampilan karena lebih nyaman daripada airship. Sebagai Menteri Keuangan Negara Taixia, Han Zhengfang memiliki kekuasaan tertinggi. Tidak ada yang tahu rencana apa lagi yang telah ia buat dan berapa banyak ranjau darat yang telah ia kubur di negara Taixia selain lautan berdarah dan butiran setan. Mereka mungkin akan terekspos secara bertahap. Pada saat ini, tidak baik bagi Istana Huaiyuan dan Sekte Naga Besi untuk bermusuhan dengan Sekte Fantasi Taiyi. Begitu, kepala klan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan? Zhang Tai merasa semakin malu semakin lama dia berada di samping Zhang Taixuan. Dia tidak sabar untuk pergi. Tidak ada lagi. Kami baru saja ngobrol gratis. Penatua Musen, apakah Anda punya yang lain? Aku sudah berjanji pada ibuku untuk makan malam-malam ini. Zhang Tai menjawab dengan serius. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, alis Zhang Taixuan terangkat dan dia hampir tercekik. Namun, dia masih mengangguk sambil berkata dengan ramah, jika demikian, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu Anda, Penatua Musen. Saya harap Penatua Musen tidak melupakan upacara putaran cakra. Bagus, aku akan pergi dulu, sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai menghilang sebelum Zhang Taixuan menjawab. Tak lama setelah itu, dengan beberapa kilauan di langit, dia menghilang ke langit. Zhang Taixuan melihat ke arah yang dituju Zhang Tai saat dia tanpa sadar membelai cincin jari berwarna-warni yang tampak aneh itu dengan tampilan yang agak aneh. Pada saat yang sama, dia bergumam, Yunxi. Baru setelah Zhang Tai terbang ratusan mil jauhnya dari kota merangkul harimau dan tertiup oleh angin dingin malam yang kuat. Barulah dia pulih dari keadaan yang sedikit malu dan terburu-buru ketika dia menyadari bahwa dia telah sedikit menyimpang dari arah yang benar. Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil menunjukkan senyuman pahit. Ketika Anda melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, Anda juga akan merasa bersalah, baik tua atau muda, kuat atau lemah.
Ketika dia menyadari bahwa Zhang Taixuan mungkin telah menebak hubungan cinta antara dia dan Lan Yunxi, Zhang Tai menjadi sedikit bingung. Zhang Tai ingat bahwa dia sebenarnya tidak menindas Lan Yunxi selain gagal menempati jalan pintas menuju jiwa Lan Yunxi. Zhang Tai percaya bahwa Lan Yunxi tidak akan memberitahu Zhang Taixuan tentang pengalaman itu. Saya benar-benar tidak tahu mengapa saya begitu terburu-buru. Setelah mengejek dirinya sendiri beberapa saat, Zhang Tai menyesuaikan arahnya dan terbang menuju kota Jinwu. Informasi intelijen yang diterima Zhang Tai dari kota merangkul harimau membuatnya menyadari kemungkinan situasi berbahaya yang akan dihadapi negara Taixia di masa depan. Jika kelaparan dan perselisihan sipil benar-benar terjadi di negara Taixia dalam skala besar, apa yang harus aku lakukan? Zhang Tai sedang memikirkannya dalam perjalanan menuju kota Jinwu. Jawaban atas pertanyaan ini membuat Zhang Tai memahami satu hukum sekali lagi, yaitu, dia bukanlah Tuhan meskipun dia memiliki kastil besi hitam. Dalam tren umum yang tidak bisa dilawan oleh individu, dia hanya bisa menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Jika dia punya cukup waktu, dia memang bisa melakukan banyak hal dengan Castle of Black Iron. Masalahnya adalah gereja pencapaian surga dan para iblis tidak meluangkan terlalu banyak waktu untuk pergi ke negeri Taixia. Jika aku adalah Han Zhengfang, aku akan meledakkan krisis biji-bijian yang di iblis dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Ketika krisis biji-bijian yang di iblis bergejolak, saya akan meledakkan bencana berupa sosok-sosok berdarah. Kedua kekuatan tersebut pasti akan sangat merusak negara Taixia. Pada saat itu, negara Taixia mungkin sudah lama berada dalam kekacauan. Namun, aku mengacaukan rencana Han Zhengfang dan para iblis dengan ceroboh dan menyebabkan bencana berlumuran darah terjadi lebih dulu. Berdasarkan kecepatan pembangunan tanah di Castle of Black Iron, ketika negara Taixia menjadi kacau balau secara keseluruhan, Castle Lord dapat memindahkan lebih banyak orang ke dalam Castle of Black Iron. Mereka yang memasuki kastil besi hitam setidaknya tidak akan mati kelaparan. Selain itu, banyak biji-bijian yang disimpan di Castle of Black Iron. Castle Lord memiliki benih gandum yang bermutasi optimal di dunia. Situasi kacau secara keseluruhan di negara Taixia mungkin berarti peluang bagi Castle Lord. Suara Heller terdengar di lautan pikiran Zhang Tai yang terdengar agak aneh. Zhang Tai menggelengkan kepalanya ketika dia memberitahu Heller, kesempatan seperti itu terlalu menyedihkan bagi rakyat jelata. Aku tidak ingin kesempatan seperti itu. Bukan kamu yang memilih zaman ini, tapi zaman ini yang memilih kamu. Kastil Besi Hitam bab 1205, upacara memutar cakra. Pada tanggal 2 Februari naga itu mengangkat kepalanya. Pada bulan Februari, musim semi sudah dekat di Provinsi Yuzhou. Sejak tadi malam, seluruh kota merangkul harimau telah riuh. Merangkul kota harimau tidak begitu riuh sejak didirikan. Rakyat jelata di kota merangkul harimau belum pernah melihat begitu banyak kapal udara di langit. Pada pagi hari tanggal 2 Februari para pejuang klan Istana Huaiyuan muncul di jalan-jalan kota merangkul harimau dengan baju besi dan helm yang benar-benar baru serta jubah merah yang meriah. Saat mereka muncul di depan umum, seluruh kota merangkul harimau menjadi riuh. Sebelum fajar menyingsing, banyak rakyat jelata yang berkumpul di kaki gunung merangkul harimau. Mereka semua memandang ke puncak gunung. Sebagian besar rakyat jelata ini adalah anggota Istana Huaiyuan, pria atau wanita, tua atau muda. Banyak orang yang secara khusus datang ke sini dari berbagai tempat di Provinsi Yuzhou untuk menghadiri upacara putaran cakra. Mengingat identitas mereka, meski dilarang memasuki gunung merangkul harimau, mereka tetap bersemangat dan bangga. Istana Huaiyuan akhirnya memiliki ksatria bumi lainnya. Ini adalah peristiwa besar bagi setiap anggota Istana Huaiyuan. Semakin banyak ksatria yang dimiliki suatu klan, semakin kuat klan tersebut, semakin mulia dan terhormat keturunan klan ini dan semakin besar peluang mereka untuk berkembang. Seluruh Istana Huaiyuan tidak mengadakan upacara berputar cakra untuk seorang ksatria bumi selama bertahun-tahun. Meskipun Zhang Taixuan, kepala klan Istana Huaiyuan dipromosikan menjadi ksatria bumi beberapa tahun yang lalu, karena dia sudah menjadi gubernur Provinsi Yuzhou pada saat itu. Upacara rotasi cakranya dilarang menurut peraturan pejabat negara Taixia. Namun, kali ini upacara rotasi cakra diadakan untuk Penatua Musen, tetua termuda di Istana Huaiyuan. Pengalaman Penatua Musen sangat melegenda, terutama setelah tragedi di kota Fuhai diatasi, Penatua Musen menjadi terkenal di seluruh Provinsi Yuzhou, bahkan di negara Taixia. Orang luar mungkin tidak tahu siapa kepala klan Istana Huaiyuan, namun, mereka pasti sudah mendengar tentang Zhang Tai, Zhang Musen. Banyak rakyat jelata yang tidak mengetahui bahwa tetua Musen telah kembali ke klannya hingga beberapa hari terakhir. Berita yang lebih mengejutkan adalah Cui Li sang pertapa naga api dari Sekte Naga Besi adalah inkarnasi dari tetua Musen. Terlebih lagi, Penatua Musen telah membangkitkan garis keturunan abadi yang unik. Penatua Musen, yang telah dikutuk selama 4 tahun, telah kembali ke Istana Huaiyuan. Selain itu, dia telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi dan membangkitkan garis keturunan abadi yang unik.
Meskipun bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah masih seperti api yang berkobar di seluruh negeri Taixia, namun berita tentang Zhang Tai masih mengejutkan seluruh negeri. Inilah sebabnya mengapa merangkul kota harimau juga begitu ramai hari ini. Semua klan besar di Provinsi Yuzhou, seluruh wilayah militer timur laut bahkan provinsi militer jauh telah menugaskan perwakilannya untuk menghadiri upacara putaran cakra di Gunung Merangkul Harimau. Selain klan-klan besar tersebut, 4 dari 7 sekte teratas di negara Taixia telah menugaskan perwakilannya di sini hari ini. Mereka adalah Sekte Fantasi Taiyi, Hukum Emas dan Kekuasaan, Sekte Keberuntungan Surga, dan Lembah Pembunuh Setan. Bahkan Istana Lord Guangnan di barat daya negara Taixia telah menugaskan Yang Mulia untuk menghadiri upacara putaran cakra. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahkan Mahkamah Agung Bukit Xuanyuan dan wilayah militer timur laut yang tidak suka menghadiri upacara serupa telah menugaskan pejabat penting untuk menghadirinya. Pada saat ini, Gunung Merangkul Harimau dipenuhi oleh para ksatria dan VIP. Perwakilan klan-klan besar tiba satu demi satu. Itu adalah momen paling mulia dalam sejarah Istana Huaiyuan, bahkan ketika Tuan Huaiyuan masih hidup. Kesempatan seperti itu sama besarnya dengan klan-klan besar terkemuka di negara Taixia. Di kaki Gunung Merangkul Harimau, para keturunan Istana Huaiyuan begitu gembira. Seseorang bahkan meneteskan air mata. Hasilnya, prestise Penatua Musen yang membawa semua ini ke Istana Huaiyuan mencapai puncak baru di antara murid-murid Istana Huaiyuan. Mirip dengan situasi di kaki gunung, alun-alun di luar Istana Kuil leluhur Istana Huaiyuan di Gunung Merangkul Harimau juga sangat ramai. Kali ini, lebih dari 2.000 VIP hadir. Semua klan berpengaruh di Provinsi Yuzhou telah menugaskan perwakilan mereka di sini, termasuk klan yang menghadiri upacara pembukaan Sekte Naga Besi, murid-murid Zhang Tai. Pertapa pengangkat gunung, perwakilan klan Zhao dan klan yang di provinsi militer, pasangan dari Lu Zongming dan murid-murid mereka. Perwakilan dari sekte besar lainnya dan Mahkamah Agung Negara Taixia dan Yang Mulia Istana Lord Guangnan, Del. Anggota keluarga Zhang Tai juga muncul di alun-alun di luar Istana Kuil leluhur. Sebagai anggota keluarga dari tokoh utama upacara cakra berputar ini, tentunya mereka juga dapat menghadiri upacara cakra berputar ini dan berbagi kejayaan Zhang Tai. Orang tua Zhang Tai, kakak ipar perempuan, Zhang yang keponakan laki-lakinya, Linda, Beverly, Fiona, Ai Mei dan Xue, anak-anak Zhang Tai, kakek nenek Zhang Tai, paman, bibi dan sepupu Zhang Tai hadir dalam pakaian mewah sambil duduk persegi dan menikmati tatapan ribuan orang. Linda, Beverly, dan Fiona adalah yang paling menarik di antara istri-istri Zhang Tai. Banyak orang di Provinsi Yuzhou dan wilayah militer timur laut telah mendengar bahwa Zhang Tai memiliki 3 istri asing, namun, sangat sedikit orang yang pernah bertemu dengan mereka. Ini pertama kalinya Linda, Beverly dan Fiona tampil di depan umum. Di antara orang-orang dengan rambut dan mata hitam itu, tentu saja ketiga wanita asing itu menarik perhatian. Linda, Beverly, Fiona, Ai Mei dan Xue telah mempersiapkan hampir 1 minggu untuk hari ini. Pada saat ini, kelima wanita tersebut telah berdandan bagus dan mengenakan jubah upacara termegah. Menjadi cemerlang, anggun dan cantik, mereka semua penuh kebanggaan dan kesombongan saat anak-anak mereka duduk di depan mereka. Ah, apakah kita terlihat seperti bangsawan wanita legendaris? Fiona berbisik kepada Linda dan Beverly. Beverly dan Linda memperlihatkan senyum tipis ke arahnya pada saat yang sama. Jika di anak benua Wei, bahkan ratu dan putri dari negara biasa pun mungkin harus tunduk pada kita. Beverly memiringkan kepalanya saat dia berbisik kepada Fiona. Kami mengilustrasikan kalimat bahwa istri Hua berharga karena suaminya. Gadis-gadis di Rose Association tidak pernah berani membayangkan penampilan kita saat ini. Fiona diam-diam menjulurkan lidahnya. Ketika orang lain memperhatikannya, dia buru-buru berpura-pura menjadi anggun sekali lagi. Karena Fiona dan Beverly mengetahui bahwa ada banyak ksatria saat ini, mereka hanya berbisik dalam bahasa Ibrani. Setelah datang ke negara Taixia, mereka menemukan bahwa orang Hua tidak ingin belajar bahasa Ibrani kecuali beberapa pengusaha. Orang Hua terlalu sombong. Zhang Tai adalah satu-satunya ksatria Hua yang bisa berbicara bahasa Ibrani dalam ingatan mereka. Pada zaman itu, bahasa Hua hampir mendominasi bahasa manusia. Oleh karena itu, orang-orang hampir tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan meskipun mereka menguping pembicaraan mereka. Pada saat ini, momen kejayaan Zhang Tai adalah momen kejayaan klan Zhang. Adegan ini tidak aneh bagi kerabat Zhang Tai di sisi kakeknya. Namun, ini adalah pertama kalinya orang tua dan istrinya mengalami peristiwa akbar yang begitu menarik perhatian. Ketika Zhang Tai mengadakan upacara perputaran cakra pertamanya di kota Yang, anggota keluarganya telah tiba di negara Taixia. Mereka berada di kota Fuhai, Provinsi Yingzhou. Oleh karena itu, para anggota keluarga Zhang Tai hanya bisa melihat riuhnya upacara pemutaran cakra pertama itu melalui foto-foto yang ditinggalkan oleh fotografer pribadi klan Zhang. Namun, mereka semua bisa mengalami ritual klan yang megah dan penuh semangat saat ini.
Karena upacaranya belum dimulai, auditorium yang menampung lebih dari 2.000 orang tidak sepi. Banyak tamu yang saling berbisik sambil diam-diam melirik ke sekeliling keluarga paling mulia saat ini. Ayah Zhang Tai tampak agak tegang dan wajahnya memerah. Duduk di baris pertama bersama lelaki tua itu, seluruh otot Zhang Ping menegang saat dia sesekali merapikan sudut pakaiannya. Cuaca masih agak dingin di bulan Februari, namun, dahi dan pelipis Zhang Ping ditutupi butiran keringat halus hanya setelah dia duduk sebentar. Ayah, tidak apa-apa, rasanya seperti di rumah sendiri. Zhang Tai lah yang akan keluar, bukan yang lain. Jangan terlalu gugup, Zhang yang sedikit mencondongkan tubuh ke depan saat dia menghibur ayahnya dengan suara rendah. Zhang Ping berbalik sambil tersenyum. Sementara itu, dia menggerakkan lehernya yang kaku dan berkata pada Zhang Yang, saya tidak tahu kenapa. Saya selalu merasa seperti hidup dalam mimpi. Di rumah baik-baik saja, namun ketika saya datang ke sini, saya selalu merasa pusing. Zhang Tai adalah putramu, tidak perlu terlalu cemas. Anda memiliki anak yang baik. Sangat bermanfaat bagi hidupku untuk menyaksikan cucuku mengadakan 2 upacara perputaran cakra. Orang tua di baris pertama menghela nafas dengan puas sebelum melanjutkan. Kamu mungkin melihat upacara perputaran cakra untuk yang ketiga atau keempat kalinya di masa depan. Mereka akan tumbuh semakin besar. Tapi saya khawatir saya tidak bisa menunggu sampai Zhang Tai mengadakan upacara putaran cakra ketiga. Namun, saya tidak akan menyesal lagi setelah upacara ini. Aham. Lelaki tua itu tidak tahan batuk 2 kali sambil menurunkan tubuh bagian atasnya sekaligus. Paman tertua Zhang Tai buru-buru menepuk punggung lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu menghentikannya dengan mengangkat tangannya. Tak lama setelah itu, lelaki tua itu menegakkan tubuhnya sambil melambaikan tangannya untuk memberitahu anggota keluarga di sekitarnya bahwa dia baik-baik saja. Papa, jangan bilang begitu. Zhang yang telah membeli sebuah pulau di selatan, yang hanya memiliki musim semi sepanjang tahun. Musim dingin di provinsi Yuzhou agak dingin dan membahayakan kesehatan orang tua. Nanti, kamu bisa melewati musim dingin di selatan. Zhang Ping buru-buru menghibur lelaki tua itu. Saya jelas tentang kesehatan saya. Lelaki tua itu memperlihatkan senyuman dengan sedikit rona merah, yang menunjukkan bahwa dia bersemangat. Dia kemudian menambahkan, selain itu, saya selalu bermimpi tentang nenek Zhang Tai akhir-akhir ini. Sebelumnya, ketika saya bermimpi tentang neneknya, saya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Akhir-akhir ini, penampilannya semakin jelas. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, seluruh anggota keluarga di barisan depan saling bertukar pandang. Paman tertua Zhang Tai kemudian memanggil dengan ringan, Papa. Semua orang akan mati, jangan takut pada hari itu. Itu adalah hukum universal dan metabolisme keluarga Zhang kami. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan cara yang mengesankan, menghentikan kenyamanan semua orang. Meski kesehatannya buruk, martabat lelaki tua di keluarga Zhang sangatlah sakral. Dia berkata, baiklah, jangan bicarakan hal itu. Ini hari raya keluarga Zhang. Saya ingin melihat momen kejayaan cucu saya di depan umum. Semua VIP membentuk area kecil berbentuk kipas di sekitar tempat tersebut. Di seberang kursi keluarga Zhang duduk Bai Suxian dan seorang pria lainnya. Pria itu tampak sedikit lebih tua dari Bai Suxian. Dalam jubah sutra boa dan sabuk giok serta seekor burung gagak yang disulam dengan 2 naga yang sedang bermain bola, dia terlihat mirip dengan Bai Suxian. Namun, wajahnya sedikit lebih lebar. Dia tampak sedikit tegas, mulia dan bermartabat dengan 2 janggut hitam maskulin yang indah dan sepasang pupil yang gelap, dalam dan berkilau. 4 dari 7 sekte teratas di negara Taixia dan 7 klan gubernur provinsi di wilayah militer timur laut saat ini. Bahkan Demon Skill Ling Valley menugaskan orang ke sini. Para tetua klan Qin dan klan Fan di provinsi Yingzhou juga tiba di sini. Adik perempuan, kamu benar-benar visioner. Zhang Tai memang tidak biasa. Tidak heran dia bisa menjadi begitu terkenal di seluruh negara Taixia hanya setelah datang ke negara Taixia selama beberapa tahun. Yang mulia Istana Lord Guangnan memandangi istri dan anak-anak Zhang Tai sambil berbicara secara rahasia dengan Bai Suxian yang duduk di sisinya sambil tersenyum dewasa dan mempesona. Yang lebih penting lagi, istri-istri Zhang Tai semuanya adalah orang biasa. Jika Anda menikah dengannya, Anda mungkin masih memiliki hak berbicara di keluarga Zhang Tai. Jika demikian, ayah akan diyakinkan. Aku di sini tidak sia-sia. Hentikan omong kosong itu. Itu bukan urusanmu. Apakah kamu sudah membawa cukup banyak hadiah? Bai Suxian menjawab dengan galak secara rahasia sambil tetap menjaga sikap seorang putri sambil tersenyum. 2.000 kristal unsur air, 20 juta koin emas. 2.000 pasang gading giok dan kula badak unsur tanah, 2.000 kotak permata, 5.000 kilogram emas ungu berbintang, 200.000 kilogram kayu cendana kelas atas. 2.000 kotak berbagai obat-obatan kelas atas dan teh upeti di perbatasan selatan, 80.000 meter kain sutra boa emas. 2.000 pengrajin domestik yang dilatih sebagai orang yang berkorban dan kota bintang surgawi dekat danau bintang surgawi di perbatasan selatan.
Orang tua itu mengirimkan 6 kapal udara awan ungu untuk mengangkut hadiah-hadiah ini dari perbatasan selatan. Sepertinya lelaki tua ini puas dengan menantunya ini. Sangat sedikit. Bai Suxian cemberut sambil berkata dengan tidak puas. Setelah mendengar kata-kata Bai Suxian, Yang Mulia Istana Lord Guangnan tercekat oleh air liurnya dan dia langsung terbatuk-batuk, sehingga menarik perhatian orang-orang di sisi mereka. Kastil Besi Hitam bab 1206, fenomena yang mengejutkan. Ketika yang lain sedang memperhatikan pemandangan riuh di gunung merangkul harimau, Zhang Tai diam-diam memperhatikan sesuatu di tangannya di pavilion tetua di puncak gunung di belakang istana kuil leluhur. Zhang Tai memegang 2 biji murbei hitam yang sangat biasa. Biji murbei hitam dibawa oleh sesepuh dari Demon Skilling Valley. Tetua itu memberitahu Zhang Tai bahwa Pandora sedang mengembangkan metode rahasia di tempat tersembunyi di lembah pembunuhan iblis dan tidak bisa pergi selama beberapa waktu. Setelah mengetahui bahwa kasus Zhang Tai telah diselesaikan dan Zhang Tai telah kembali ke Provinsi Yuzhou, Pandora hanya menyuruh tetua itu untuk memberikan 2 biji murbei kepada Zhang Tai. Itu sudah cukup bagi Zhang Tai. Benih murbei hitam dipetik oleh Zhang Tai di alam liar ketika dia menghadiri pelatihan bertahan hidup di Wild Dwarf Valley. Dia mengirim mereka ke Pandora saat itu. Sekarang Pandora menyuruh orang membawa kembali 2 biji murbei hitam, itu menandakan bahwa dia masih merindukan Zhang Tai. Saat menyaksikan 2 biji murbei hitam, Zhang Tai merasa seperti melihat pupil hitam Pandora. Oleh karena itu, dia sangat berduka sebelum upacara dimulai. Sulit menemukan orang yang dicintai di dunia. Semakin sukses dan semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin baik dia memahami apa yang paling berharga. Elder, momen keberuntungan akan datang. Suara Diakon Yu terdengar di belakang Zhang Tai. Segala sesuatu yang ada di depan matanya seperti itu ketika dia mengadakan upacara putaran cakra pertama di Gunung Hiang. Bahkan Diakon Yu yang sudah lama tidak ditemui Zhang Tai sepertinya tidak banyak berubah. Sebelumnya, Diakon Yu menjaga Zhang Tai di pavilion tetuanya di puncak-puncak Bowang, Gunung Hiang. Pada saat ini, dia juga mengikuti perintah Zhang Tai di pavilion tetua di puncak gunung merangkul harimau. Setelah Zhang Tai kembali ke klannya, pavilion penatuannya di gunung merangkul harimau dilengkapi dengan cukup banyak diakon sekaligus. Karena Zhang Tai lebih akrab dengan Diakon Yu, maka dia membiarkan Diakon Yu mengatur urusan sehari-hari di pavilion tetuanya di gunung merangkul harimau. Sekarang, pavilion tetua Zhang Tai di gunung merangkul harimau berbeda dengan pavilion tetua istana Huaiyuan lainnya dalam spesifikasinya. Pavilion tetua lainnya berlantai 3, namun, pavilion tetua Zhang Tai adalah bangunan 5 lantai yang lebih tinggi karena dia adalah tetua istana Huaiyuan. Setelah terpilih sebagai pengurus pavilion tetua Zhang Tai, Diakon Yu memiliki satu sumber pendapatan lagi dan posisi yang lebih tinggi di klan Zhang. Saat ini, Diakon Yu menjadi orang yang paling membuat iri di antara diaken dan murid klan. Setelah terdiam cukup lama, posisi Diakon Yu ini pun melejit seiring dengan kembalinya Penatua Musen. Gerbang Perdana Menteri dibuka oleh pejabat kelas 7. Semua murid klan dan diaken lainnya rindu untuk melayani kakek tua. Elder, Diakon Yu bergerak satu langkah ke depan dan memanggil dengan ringan ketika dia menemukan Zhang Tai sedang linglung saat melihat biji murbei hitam. Bisakah kita menanam benih murbei hitam di Provinsi Yuzhou? Zhang Tai berbalik ketika dia bertanya pada Diakon Yu yang di luar imajinasinya. Tampaknya Zhang Tai sama sekali tidak peduli dengan upacara yang akan datang. Ketika momen keberuntungan itu tiba, dia membicarakan sesuatu yang tidak relevan. Ya, kita bisa. Diakon Yu melirik tangan Zhang Tai dengan mata indahnya sebelum mengangguk. Saat musim semi tiba, tanamlah benih murbei hitam di taman di luar pavilion Jinwu. Zhang Tai berkata sambil berdiri dan memberikan 2 biji murbei hitam itu kepada Diakon Yu. Gunakan itu. 1 tahun kemudian, ketika murbei hitam sudah dewasa dan menghasilkan biji, Anda bisa menanam lebih banyak. Ya, Diakon Yu menerima 2 biji murbei hitam dari Zhang Tai dengan hati-hati. Murbei hitam bukanlah tanaman yang berharga. Daunnya tidak indah, bunganya rata-rata, oleh karena itu, klan-klan besar tidak akan menanam murbei hitam sama sekali. Hanya petani pedesaan yang boleh menanamnya di pekarangan mereka sendiri atau di sekitar rumah mereka untuk diawasi dengan biji murbei hitam geraham alih-alih untuk tujuan apresiasi. Namun, Zhang Tai menyukai biji murbei hitam. Jika Zhang Tai ingin menanamnya, bahkan jika dia memerintahkan untuk mengganti semua pohon di Gunung Merangkul Harimau dengan biji murbei hitam, tidak ada seorang pun di istana Huaiyuan yang berani mengatakan tidak. Kuang, bunyi lonceng yang merdu dan nyaring terdengar dari menara lonceng di tempat tertinggi Gunung Merangkul Harimau. Bersamaan dengan bel berbunyi, semua bel lainnya di seluruh prefektur yang berbunyi pada saat yang sama. Saat bel berbunyi, tidak ada suara lain di seberang Gunung Merangkul Harimau yang terdengar lagi. Bunyi bel menandakan momen keberuntungan telah tiba dan upacara dimulai secara resmi. Ayo pergi, Zhang Tai melambaikan tangannya saat dia melangkah keluar dari gerbang pavilion tetua. Proses umum upacara ini mirip dengan upacara memutar cakra pertamanya.
Selain tidak memiliki kaitan memilih karakter dengan memutar cakra, upacara ini jauh lebih megah dari yang pertama dalam segala aspek. Zhang Tai masih mengenakan mahkota emas ungu yang menandakan keberuntungan dalam kekuatan pertempuran. Namun, dibandingkan dengan yang pertama kali, mahkota ungu emas ini sangat berbeda dalam spesifikasi dan pola. Ketika dia menjadi seorang ksatria besi hitam, tinggi mahkotanya adalah 23 cm, ketika dia dipromosikan menjadi ksatria bumi, tinggi mahkotanya adalah 30 cm. Selain itu, jumlah batang di mahkotanya juga bertambah dari 1 menjadi 3. Di kedua sisi mahkota emas ungu, terdapat totem harimau putih, yang merupakan binatang abadi di masyarakat Hua dan melambangkan alam ksatria bumi. Jika Zhang Tai dipromosikan menjadi seorang ksatria bayangan, maka jumlah batang pada mahkota emas ungunya akan bertambah dari 3 menjadi 5. Sementara totem di mahkotanya akan berubah menjadi binatang abadi Xuanwu. Zhang Tai mengenakan pakaian khusus, yang disebut segel bumi. Seluruh jubah upacara terbuat dari sutra boa emas, yang melambangkan cakra emas ksatria bumi. Jubah upacara disulam dengan berbagai pola kesalehan yang memiliki makna khusus. Dibutuhkan lebih dari 800 penenun wanita selama 1 bulan untuk membuat jubah upacara ini sesuai dengan permintaan ketat atas jubah keberkahan. Jubah sepanjang 4 meter di balik jubah upacara diseret oleh Zhang Tai di karpet merah. Saat Zhang Tai berjalan ke depan dengan mantap, ia naik dan turun di tangga batu di kaki gunung. 2 barisan prajurit memimpin jalan dengan bejana upacara di tangan. Selain itu, 8 pasang perawan laki-laki dan perempuan menyebarkan barang-barang seperti parfum, garam olahan, 5 sereal dan bunga cendana di depan Zhang Tai. Anak laki-laki dan perempuan itu paling banyak berusia 12 tahun. Mereka telah berlatih berkali-kali untuk upacara ini. Itu adalah awal bagi mereka untuk memiliki masa depan cerah dengan tampil di acara akbar tersebut. Paman tertua Zhang Tai meminta Zhang Yang agar Zhang Tai menyisihkan 2 tempat untuk cucu dan cucunya. Semua anak laki-laki dan perempuan lainnya berasal dari kota lain di Istana Huayuan. Zhang Tai diikuti oleh 2 baris diakon Istana Huayuan. Kali ini, Diakon Yu telah mencicipi buah untuk disajikan kepada Zhang Tai dengan memilih 2 orang dari 6 perawan perempuan dan laki-laki yang disediakan oleh Istana Huayuan. Banyak orang yang memiliki hubungan dan kemampuan di Istana Huayuan telah berusaha sekuat tenaga agar juniornya bergabung dengan tim demi memurnikan jalan bagi Zhang Tai. Dengan melakukan itu, juniornya bisa tampil di depan umum dan melihat dunia. Yang terpenting, mereka bisa berkenalan dengan Zhang Tai. Di masa depan, jika anak-anak itu memiliki prospek yang baik. Ketika mereka bertemu Zhang Tai dan mengingatkan Zhang Tai bahwa mereka adalah anak-anak yang memurnikan jalan untuknya ketika dia mengadakan upacara carka bergilir. Mereka mungkin disukai oleh Zhang Tai dan memimpin banyak hal. Masa depan yang lebih cerah. Jika demikian, posisi mereka di rumah, bahkan keluarga dan klan, akan sangat berbeda sejak saat itu. Semua orang tahu bahwa Zhang Tai akan menjadi tetua Istana Huayuan setelah upacara ini. Selain itu, Zhang Tai adalah pendiri Sekte Naga Besi, yang kekuatan tempur dan metode rahasianya menduduki peringkat pertama di Provinsi Yuzhou. Zhang Tai memiliki masa depan yang cerah. Saat ini, semua orang di Istana Huayuan sangat yakin bahwa Penatua Musen dapat mengadakan upacara putaran cakra ketiga dalam hidupnya dan dia akan menjadi tetua klan pertama dalam sejarah Istana Huayuan yang dapat berpromosi menjadi seorang ksatria bayangan. Bahkan Lord Huayuan tidak melakukan hal itu. Meskipun Zhang Tai merasa sedikit sedih karena perselingkuhan Pandora, dia hampir memulihkan ketenangannya. Ketika bel berbunyi untuk yang ke-9 kalinya, Zhang Tai kembali terlihat tegas. Setelah itu, dia melepaskan tornado ki pertempuran yang kuat yang muncul di atas gunung merangkul harimau seperti tornado besar, berapi-api, dan tak terbatas. Meskipun saat itu siang hari, awan di atas seluruh gunung merangkul harimau telah diwarnai dengan api. Akibatnya, awan tampak seperti terbakar. Lingkungan sekitar gunung merangkul harimau langsung berubah warna. Saat tornado ki pertempuran Zhang Tai melesat ke langit, penonton di istana kuil leluhur berada dalam kekacauan. Banyak ksatria mengubah wajah mereka sekaligus. Bahkan para tetua istana Huayuan saat ini mengangkat alis mereka dengan ekspresi takjub. Tornado ki pertempuran ini sangat kuat. Mengingat hal itu, Zhang Tai pasti sudah lama berpromosi menjadi seorang ksatria bumi. Saat Yang Mulia Istana Lord Guangnan memulihkan ketenangannya dari keterkejutannya yang disebabkan oleh kata-kata Bai Suxian, sangat sedikit. Dia menembakkan cahaya mata yang cerdik saat melihat tornado pertempuran ki yang melesat ke langit dari langit. Puncak gunung, Sutra Naga Api, ini adalah pertempuran ki tornado dari Sutra Naga Api. Seseorang di auditorium tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Seolah ingin memverifikasi seruan ini, seekor naga api besar bangkit dalam pertempuran ki tornado dan mulai berputar di langit. Setelah beberapa saat, naga api ganas dan tornado ki pertempuran yang melayang di langit menghilang seketika. Ketika penonton mengingat adegan mengejutkan itu, beberapa menit kemudian, tornado ki pertempuran lainnya muncul.
Kali ini, pertempuran Ki Tornado sangat cemerlang dan penuh warna dengan medan Ki menakjubkan yang sama. Tepat di tengah tornado Ki pertempuran yang berwarna-warni, pemandangan aneh dari seluruh gunung merangkul harimau secara bertahap terungkap seperti fata morgana. Apakah ini Sutra 5 Elemen Tampak Tanah? Tidak mungkin, seorang tamu berteriak dengan luar biasa. Bukankah Penatua Musen sendiri yang berpromosi menjadi seorang ksatria bumi? Mengapa ada dua jenis tornado pertempuran Ki? Bagaimana satu orang bisa mengembangkan dua karya klasik pada saat yang bersamaan? Seluruh istana kuil leluhur menjadi sunyi seketika. Yang mulia istana Lord Guangnan dan perwakilan dari 4 sekte teratas di negara Taixia, termasuk sekte fantasi Tai terkejut, beberapa dari mereka menjadi gelisah. Sebelum Zhang Tai tiba, dia telah mengejutkan semua orang saat ini. Kastil Besi Hitam Bab 1207, Pemikiran Berbeda. Dengan irama 45 bel berbunyi, Zhang Tai muncul di tempat istana kuil leluhur. Semua tamu di auditorium tanpa sadar berbalik dan melihat Zhang Tai perlahan berjalan ke arah mereka dengan santai dan percaya diri seperti bulan yang dikelilingi oleh segudang bintang. Banyak tamu yang pernah melihat Zhang Tai sebelumnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Zhang Tai sekali lagi, mereka tidak terlalu terkejut. Namun, ketika melihat penampilan Zhang Tai yang masih semuda remaja, semua orang yang belum pernah melihat Zhang Tai sebelumnya membuka mulut mereka lebar-lebar. Dia terlalu muda. Sungguh seorang ksatria bumi yang sangat muda. Zhang Tai baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-30 tahun lalu. Setelah 1 bulan lagi, dia akan berusia 31 tahun. Seorang ksatria bumi berusia 30 tahun jelas jarang terlihat di antara 7 sekte teratas di negara Taixia, apalagi penampilan Zhang Tai jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Mengingat penampilannya, dia hanyalah seorang remaja, yang sama sekali tidak terlihat seperti tetua klan. Karena terkejut dengan penampilan Zhang Tai yang terlalu muda, banyak orang bahkan lupa tentang guncangan yang disebabkan oleh 2 tornado pertempuran Ki tadi. Saat melihat Zhang Tai, mata Bai Suxian berbinar. Sebaliknya, Yang Mulia Istana Lord Guangnan memperlihatkan ekspresi yang luar biasa seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Adik perempuan, setelah upacara ini, tolong bantu saya bertanya kepada Zhang Tai bagaimana dia mempertahankan penampilan mudanya. Selama dia memberitahuku bagaimana menjadi semuda itu dalam beberapa dekade mendatang, ketika kamu menikah dengannya. Aku akan menghadiahkan 2 kota lagi kepadamu sebagai mas kawinmu. Yang Mulia memberitahu Bai Suxian secara rahasia. Bai Suxian memutar matanya ke arah kakak laki-lakinya sambil berkata secara rahasia, dia bawaan. Bawaan, yup, dia bercerita padaku kalau dia tersambar petir saat berada di anak benua Wai. Tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan eksotik, oleh karena itu, dia selalu bisa begitu muda. Setelah mendengar penjelasan Bai Suxian, Yang Mulia Istana Lord Guangnan terdiam. Terserahlah, dia tidak bisa mencoba efek tersambar petir. Meski menjadi seorang ksatria bumi, dia tidak bisa menjamin bahwa dia baik-baik saja setelah tersambar petir. Baut petir memiliki kekuatan yang berbeda, sambaran petir biasa mungkin tidak berakibat fatal bagi rakyat jelata, sebagian besar sambaran petir tidak akan membahayakan seorang ksatria bumi. Kecuali beberapa sambaran petir, yang benar-benar mengguncang tanah. Ada zona udara terlarang yang mengerikan di perbatasan selatan negara Taixia. Bahkan para ksatria bayangan akan menjadi abu dan asap di zona udara itu. Setelah menghilangkan pikiran akan tersambar petir, Yang Mulia hanya bisa menyaksikan Zhang Tai berjalan perlahan ke arah mereka dengan tatapan aneh namun sedikit mengagumi dan menyesal. Zhang Tai berjalan dengan tenang di bawah tatapan ribuan orang. Dia akrab dengan banyak orang di auditorium. Dia bahkan telah bertemu banyak orang lebih dari sekali, terutama perwakilan klan besar lokal di Provinsi Yuzhou. Saat melihat Zhang Tai di sini, mereka yang menghadiri kompetisi untuk posisi gubernur Provinsi Yuzhou dan upacara pembukaan Sekte Naga Besi tampak luar biasa. Sambil tersenyum, Zhang Tai menunjukkan rasa hormatnya kepada orang-orang yang dikenalnya di auditorium dengan menundukkan kepalanya sedikit. Zhang Tai melihat Gu Qingyun di kursi Gu Clan sekali lagi. Ksatria Gu yang dikenal sebagai mantan talenta budidaya terbaik di Provinsi Yuzhou ini juga memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan aneh. Setelah menatap langsung ke mata masing-masing, Zhang Tai mempertahankan pandangannya tidak berubah, namun Gu Qingyun menurunkan pandangannya karena dia kurang percaya diri dan terlihat sedikit frustrasi. Saat berada di platform macan putih, Gu Qingyun memenuhi syarat untuk melawan Zhang Tai, lagi pula. Mereka berdua adalah ksatria besi hitam pada saat itu, namun, hanya setelah 5 tahun, posisi, kekuasaan, dan reputasi mereka benar-benar berbeda. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka adalah talenta kultivasi di depan Zhang Tai? Gu Qingyun kembali ke Provinsi Yuzhou pada tanggal 30 Januari seolah-olah dia khusus berada di sini untuk menghadiri upacara perputaran cakra Zhang Tai. Zhang Tai menerima berita ini dari Istana Huaiyuan. Saat melihat Gu Qingyun, Zhang Tai menduga bahwa Gu Qingyun mungkin berada di sini atas nama Heaven's Holding Pavilion.
Karena aku tidak punya hubungan dengan Heavens Holding Pavilion, jika para ksatria dan tetua Heavens Holding Pavilion tiba-tiba datang ke sini, mereka akan sangat menghormatiku. Aku khawatir Heavens Holding Pavilion memberikan perhatian khusus padaku, terutama kali ini. Selain pengaruhnya yang besar, banyak juga gosip tentang saya. Oleh karena itu, Heavens Holding Pavilion menugaskan Gu Qingyun ke sini untuk mengkonfirmasi beberapa berita, kebetulan. Dia akan pulang ke rumah. Zhang Tai diam-diam merasakan pencapaian yang aneh ketika dia melihat mantan lawannya diinjak pada kesempatan besar seperti itu. Orang-orang menjadi kuat dengan menginjak bahu dan kepala orang-orang yang dulunya sombong di depan mereka. Akhirnya, orang-orang yang dulunya sombong di hadapan mereka tidak akan pernah bisa mengejar mereka lagi. Setelah merasakan cahaya mata yang aneh muncul di wajahnya, Zhang Tai berbalik ketika dia menyadari bahwa Guo Hongyi sedang menatapnya dengan cahaya mata yang kompleks. Saat ini, Guo Hongyi sedang mengenakan longwet berwarna merah cemerlang yang menonjolkan sosok cantik dan seksinya. Selain itu, dia berdandan bagus dengan riasan yang sangat halus. Sosok seksi dan penampilan cemerlang sangat cocok dengan temperamen panasnya, membuatnya sangat menawan. Bahkan beberapa pemuda dari klan besar di Provinsi Yanzhou dan Provinsi Tongzhou meliriknya. Sorot mata Guo Hongyi membuat jantung Zhang Tai berdebar kencang. Ketika dia ingat bahwa klan Guo menghancurkan asosiasi moralitas di seluruh prefektur Trispring dan memasukkan obat-obatan serbaguna istana Huaiyuan ke dalam penyimpanan beberapa kota di prefektur. Jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia memberitahu Guo Hongyi secara rahasia. Kakak perempuan Guo menjadi semakin cantik. Saya tidak bermaksud menipu Anda ketika saya bertemu dengan kakak perempuan Guo di kota Xuantian dengan identitas Cui Li. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan itu. Tolong jangan salahkan aku, kakak perempuan Guo. Mulut Zhang Tai tetap diam, namun, dia telah menyampaikan kata-katanya ke telinga Guo Hongyi melalui pertempuran kinya. Di luar imajinasi Guo Hongyi, Zhang Tai bisa berbicara dengannya secara rahasia dan masih memanggil kakak perempuannya Guo seperti yang dia lakukan di platform macan putih ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya tanpa. Pipi cemerlang Guo Hongyi langsung memerah dengan malu-malu, menyebabkan orang lain di sekitarnya yang mencuri pandang ke arahnya menelan ludah mereka. Dua tetua klan Guo di sisi Guo Hongyi sepertinya menyadari sesuatu saat cahaya mata mereka mulai bergerak di antara Zhang Tai dan Guo Hongyi. Aku sudah puas selama kamu masih memanggilku kakak perempuan. Suara Guo Hongyi terdengar di telinga Zhang Tai dengan kepahitan yang tersembunyi. Setelah mendengar jawaban Guo Hongyi, Zhang Tai yang memiliki banyak pengalaman dalam urusan cinta segera mengerti apa yang dimaksudnya. Zhang Tai mengungkapkan senyuman pahit karena dia benar-benar tidak tahu kapan Guo Hongyi jatuh cinta padanya. Kami baru bertemu 3 kali dan total mengucapkan beberapa patah kata, ditambah kali ini. Selain itu, Tuhan tahu bahwa saya belum menyapanya sama sekali. Aku bertanya-tanya mengapa dia bisa jatuh cinta padaku. Saat Zhang Tai memikirkan hal itu, tatapan familiar atau aneh itu muncul di depan matanya satu demi satu. Dan Gongsheng yang menemukan masalah baginya dalam upacara pembukaan Sekte Naga Besi mengungkapkan senyuman ramah seolah-olah dia adalah teman lama Zhang Tai. Semua murid dan tetua lain dari Sekte Posisi Tinju Abadi memandang Zhang Tai dengan takjub. Lu Zongming dan Lin Huangxi juga berada di auditorium. Selain penasaran, mereka semua memandangnya dengan tatapan mata yang tulus dan ramah, termasuk murid-murid di belakang mereka. Klan Zhao dan klan yang dari provinsi militer juga menugaskan Zhao Yuxian yang dikenal Zhang Tai di alam elemen tanah dan seorang tetua yang aneh serta beberapa murid di sini. Murid-murid yang itu tampak mirip dengan Yang Zhenjun, mengingat penampilan mereka pasti junior Yang Zhenjun. Klan Fan dan klan Qin dari Provinsi Yingzhou juga menugaskan tetua mereka ke sini. Zhang Tai tidak melihat permusuhan apapun di mata mereka, sebaliknya, dia melihat sedikit sanjungan dari para tetua Qin dan sedikit rasa kasihan dari para tetua Fan. Jika bukan karena kecelakaan, ksatria bumi muda ini mungkin sudah menikah dengan putri klan Fan dan menjadi menantu klan Fang. Bukankah Fan direktur pendaftaran rumah tangga sangat disayangkan? Pertapa pengangkat gunung mengangguk ke arah Zhang Tai sambil memberi selamat kepada Zhang Tai secara diam-diam. Para murid dari Sekte Naga Besi begitu bersemangat saat melihat guru mereka. Donder dalam jubah upacara juga duduk di wilayah hukum emas dan kekuasaan sambil didampingi oleh 3 orang. Zhang Tai telah bertemu 2 dari 3 orang. Salah satunya adalah Guan Ziyi, CEO Golden Rock Bank, yang lainnya adalah Gongsun Liniang, seorang ksatria wanita yang pernah ditemui Zhang Tai di anak benua Wei. Yang lainnya tampak lebih bermartabat, duduk di sana dengan mantap, medan kinya lebih besar dibandingkan Guan Ziyi dan Gongsun Liniang. Orang ini adalah maestro hukum emas dan kekuasaan tingkat kepala naga. Sekarang pria ini menghadiri upacara perputaran cakraku, itu berarti hukum emas dan kekuatan ingin memohon maaf padaku. Karena Han Zhengfang, kepala naga utama hukum emas dan kekuasaanlah yang mengetahui informasiku dan meniduriku di kota Fuhai. Setelah identitas asli Han Zhengfang terungkap, konspirasinya pun terungkap.
hukum emas dan kekuasaan harus memberi saya penjelasan, jika tidak, saya harus meminta penjelasan dari mereka. Donder mengedipkan matanya ke arah Zhang Tai, dia akan sesekali mengintip Gongsun Liniang dengan cara yang tidak senonoh. Orang ini semakin gemuk selama beberapa tahun terakhir di kota Jinwu. Dia memiliki kehidupan yang korup. Saat ia bertambah berat, nampaknya ia menjadi semakin bersemangat. Ia bahkan berani menyapak satria wanita, pikir Zhang Tai. Kastil Besi Hitam Bab 1208, Tetua Agung Istana Huaiyuan. Tampaknya perempuan lebih tahu cara menjaga kesehatan dan awet muda dibandingkan laki-laki. Setelah bertahun-tahun, Gongsun Liniang masih terlihat mampu dan menjaga jarak. Orang asing hampir tidak bisa mendekatinya. Gongsun Liniang mungkin tidak menyadari tatapan mesum Donder atau menyadari bahwa tidak nyaman baginya untuk kehilangan kesabaran pada kesempatan ini. Satria wanita cantik berambut pendek ini hanya memandang Zhang Tai dengan cara yang aneh seolah-olah dia menemukan dinosaurus prasejarah yang melompat keluar dari batu. Semakin banyak orang yang mengenal Zhang Tai, maka mereka akan semakin penasaran dengan pencapaian dan posisi Zhang Tai saat ini. Sekte Heaven's Fortune juga menugaskan perwakilan mereka di sini. Zhang Tai memperhatikan para tetua sekte keberuntungan surga yang dia temui di platform macan putih di Provinsi Yuzhou dan Feng Changwu yang tampak terkejut bersama dengan ketiga putranya Zhang Chengting dan Zheng Chengpei di antara para penonton. Setelah 5 tahun, ketiga putra Zhang Tai telah berusia 9 tahun. Mereka semua mewarisi gen Zhang Tai dan ibu mereka dan terlihat cukup tampan. Dengan rambut hitam, mata hitam, hidung lurus, dan kulit seputih salju, mereka kurang lebih terlihat berdarah campuran. Sebelum Zhang Tai muncul, ketiga putranya juga merupakan orang yang paling menarik perhatian di auditorium. Meski baru berusia 9 tahun, mereka tampak setinggi dan lurus seperti remaja berusia 12 tahun. Mengingat penampilan mereka, tidak diragukan lagi mereka adalah elit. Karena ada begitu banyak satria saat ini, saat mereka melirik ketiga anak itu, mereka tahu bahwa Zhang Chenglei, Zhang Chengting dan Zhang Chengpei telah menyalakan semua titik lonjakan di punggung mereka. Dengan kata lain, mereka adalah petarung LV9. Petarung LV9 pada usia 9 tahun, mereka benar-benar jenius dalam budidaya di antara 7 sekte teratas di negara Taixia. Bakat dalam kultivasi seperti itu sungguh membuat iri. Baru setelah menanyakan hal itu karena takjub, mereka mengetahui bahwa 3 anak di auditorium tersebut adalah 3 putra Zhang Tai. Karena mereka mempelajari keterampilan bertarung di Sekte Heaven's Fortune, menurut peraturan Sekte Heaven's Fortune, mereka belum memenuhi syarat untuk keluar dari sekte tersebut. Termasuk meminta izin untuk pulang. Kali ini, mereka diizinkan menghadiri upacara perputaran cakra dengan identitas murid Sekte Keberuntungan Surga. Tadi malam, ketika kapal udara Sekte Heaven's Fortune diparkir di kota Jinwu, ketiga anak laki-laki itu sudah kembali ke rumah dan bertemu ibu mereka. Sejak 2 hari yang lalu, Zhang Tai telah mandi dan berganti pakaian di pavilion tetuanya di puncak gunung merangkul harimau dan memasuki meditasi sambil membakar dupa untuk persiapan upacara putaran cakra ini. Oleh karena itu, ketiga putranya tidak melihat Zhang Tai tadi malam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ayah mereka. Ketika Zhang Tai mendekati mereka, Zhang Chenglei, Zhang Chengting dan Zhang Chengpei hampir meneteskan air mata. Kalian laki-laki, Anda tidak mengecewakan saya tahun ini. Ayahmu sangat senang dengan pencapaianmu. Pria tidak boleh menangis saat ini. Zhang Tai melirik ketiga anak laki-laki itu sambil memberitahu mereka secara rahasia. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Zhang Chenglei, Zhang Chengting dan Zhang Chengpei saling melirik. Sementara itu, mereka menyeka air mata sambil membusungkan dada dan menerima ulasan Zhang Tai layaknya seorang prajurit. Dalam hati mereka, ayah mereka selalu menjadi pahlawan mereka. Mereka tidak percaya ayah mereka bisa melakukan hal gila seperti itu di kota Fuhai. Kini, kasus Zhang Tai telah diselesaikan, selain itu, dia telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Oleh karena itu, gambaran Zhang Tai di benak ketiga putranya menjadi lebih tinggi. Ketiga putraku sudah dipromosikan menjadi petarung LV9, Zhang Tai menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman pahit di dalam hatinya. Ketika dia berumur 9 tahun, Zhang Tai masih bermain lumpur di kota Black Hot. Saat itu, kultivasi adalah dongeng baginya. Namun, ketiga putranya telah menjadi pejuang LV9 di Sekte Heaven's Fortune, salah satu dari 7 sekte teratas di negara Taixia pada usia 9 tahun. Sungguh kontras yang tajam, Zhang Tai bahkan merasa malu membandingkan dirinya dengan ketiga putranya. Setelah beberapa tahun, Feng Changwu tampak sedikit lebih kurus sementara kulit wajahnya menjadi agak kasar. Zhang Tai tidak bisa lagi menemukan kesombongan darinya, sebaliknya, Zhang Tai menyadari bahwa dirinya menjadi lebih mendalam dan mantap. Selain semangat gagah di antara alisnya yang tampak setajam pedang yang terhunus, Feng Changwu telah berubah total. Zhang Tai bertanya-tanya apa yang dialami Feng Changwu di alam elemen tanah selama beberapa tahun terakhir. Minumlah bersamaku malam ini, Zhang Tai memberitahu Feng Changwu secara rahasia. Feng Changwu mengungkapkan senyuman tipis.
Teman sejati tidak perlu banyak bicara. Sekte Fantasi Taiyi menugaskan beberapa orang asing untuk menghadiri upacara ini di bawah kepemimpinan seorang ksatria bumi. Melihat Zhang Tai datang ke sini, meskipun mereka semua tersenyum sopan, cahaya mata mereka tampak tidak bermoral. Mereka hanya melirik Zhang Tai dengan bebas seolah ingin mengetahui rahasia Zhang Tai. Zhang Tai merasa tidak ingin memedulikan orang-orang dari Sekte Fantasi Taiyi ini. Alasan dia ingin mengembalikan Airbot kepada mereka terutama karena dia tidak ingin Lan Yunxi dipermalukan di Sekte Fantasi Taiyi. Dia juga tidak ingin menghancurkan hubungan antara Lord Huaiyuan dan Sekte Fantasi Taiyi. Selain itu, negara Taixia semakin kacau, ketegangan antara Istana Huaiyuan dan Sekte Fantasi Taiyi perlu diredakan. Dia telah berkompromi dengan Sekte Fantasi Taiyi. Zhang Tai bahkan tidak peduli dengan tetua Sekte Fantasi Taiyi, apalagi pemikiran para murid Sekte Fantasi Taiyi. Zhang Tai hanya melihat sekilas perwakilan dari Sekte Fantasi Taiyi itu sebelum lewat. Para pejabat yang ditugaskan di wilayah militer Timur Laut itu mengenakan seragam resmi. Mahkamah Agung Bukit Xuanyuan secara langsung menugaskan seorang hakim agung dan seorang ksatria bumi berwajah gelap. Orang-orang mereka memperhatikan Zhang Tai karena penasaran, namun, mereka tidak berperilaku sebebas orang-orang dari Sekte Fantasi Taiyi. Para pejabat wilayah militer Timur Laut berada di sini untuk memastikan identitas Zhang Tai dan Cui Li. Apapun itu, wilayah karunia naga api berada di bawah nama Cui Li. Jika Zhang Tai tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah Cui Li, maka dia juga tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah pemilik wilayah karunia naga api. Maka kepemilikan wilayah karunia naga api akan bermasalah. Para pejabat Mahkamah Agung Negara Taixia berada di sini untuk meminta maaf kepada Zhang Tai karena dia telah dicari oleh Mahkamah Agung selama beberapa tahun. Yang paling bersemangat di antara penonton adalah para perwakilan klan yang murid-muridnya telah didaftarkan oleh Zhang Tai sebagai muridnya di kota Xuantian beberapa bulan yang lalu. Sebagai yang paling bahagia, senyuman mereka paling tulus dan antusias. Karena kinerja Zhang Tai yang kuat dan ketenaran yang luar biasa berarti masa depan yang cerah bagi para muridnya dan keuntungan bagi klan murid-muridnya. Ketika Zhang Tai mendekati anggota keluarganya, Zhang Haiti, orang tua Zhang Tai, Zhang yang istri Zhang Tai, kakak ipar perempuan, paman, bibi dan sepupu tampak sangat bersemangat saat mereka semua memandikan kemuliaan klan yang dibawa oleh Zhang Tai. Tanpa disadari, mata orang tua dan istri Zhang Tai sudah basah. Zhang yang memperhatikan Zhang Tai sambil tersenyum sambil berusaha untuk tidak meneteskan air matanya. Wajah Zhang Haiti memerah saat dia terus-menerus melakukan dada. Zhang Su, sepupu Zhang Tai tersenyum dan dia mengacungkan ibu jarinya sebagai tanda persetujuan terhadap Zhang Tai. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Tai menunjukkan senyuman cerah kepada anggota keluarganya. Semua yang lain menatap Zhang Tai dengan ekspresi berbeda, seperti kekaguman, kecemburuan, ketidakpuasan, kegelisahan, dan gosip. Setelah melewati penonton, Zhang Tai membakar 3 dupa untuk leluhurnya dan memasukkannya ke dalam pembakar dupa dengan hikmat. Setelah menyelesaikan proses yang membosankan itu, dia kembali dan secara resmi mengambil gada emas yang mewakili otoritas tetua Istana Huaiyuan dan cincin jari penginderaan jarak jauh baru dari tangan Zhang Taixuan, yang tampak serius. Setelah itu, dia duduk di kursi emas. Penatua Musen telah membentuk 2 cakranya. Mulai hari ini, Penatua Musen menjadi Penatua Istana Huaiyuan. Dia bisa menggunakan tongkat emasnya untuk mengalahkan kepala klan yang berkepala dingin dan keturunan Istana Huaiyuan yang tidak layak. Suara tetua Muyuan bergema di sekitar alun-alun di luar Istana Kuil Leluhur. Keturunan Istana Huaiyuan, tolong tunjukkan rasa hormatmu pada tetua Musen. Kastil Besi Hitam bab 1209, menjadi kerdil karena perbandingan. Sudah waktunya perwakilan dari klan dan sekte besar muncul. Proses ini mirip dengan upacara memutar cakra pertama Zhang Tai. Mereka yang datang untuk memberi selamat kepadanya semuanya adalah junior dari sekte dan klan besar. Karena ini adalah upacara perputaran cakra seorang ksatria bumi, tidak akan malu jika beberapa murid sekte besar seperti Sekte Fantasi Taiyi mengucapkan selamat kepadanya di depan umum. Ratusan murid Istana Huaiyuan memasuki panggung terlebih dahulu di bawah kepemimpinan Kastelan Kota Golden Light Istana Huaiyuan. Kota Golden Light adalah bekas Istana Huaiyuan Kota Golden Sea. Keluarga Zhang Tai berada di Kota Golden Sea. Saat tetua di cabang Kota Golden Sea dipromosikan menjadi ksatria bumi, semua keturunan Kota Golden Sea menjadi sangat bersemangat. Penjaga istana kota Golden Light saat ini adalah keturunan dari tetua Muyuan, tentu saja, dia harus berbicara atas nama semua murid istana Huaiyuan di baris pertama saat ini. Ketika Zhang Tai mengadakan upacara perputaran cakra pertamanya, Zhang Tai Bailah yang memimpin para murid klan untuk memberi selamat kepadanya. Kali ini, giliran kota cahaya emas yang memimpin para murid klan untuk memberi selamat padanya. Ini juga menyeratkan bahwa posisi cabang kota Golden Light telah meningkat karena Zhang Tai. Istana Huaiyuan mengucapkan selamat kepada Penatua Musen karena memiliki kekayaan besar dan panjang dalam basis budidaya dan cakra abadi.
Untuk mengucapkan selamat kepada Penatua Musen atas promosinya menjadi seorang ksatria bumi, Istana Huaiyuan secara khusus menghadiahkan 200 kristal elemen air, 800 ton emas, 300 peti mutiara cerah, 200 peti permata, 60.000 meter sutra boa emas, dan tanah seluas 60.000 mil persegi di luar kota Jinwu. Kastelan kota Golden Light bergema di alun-alun di luar istana kuil leluhur. Ucapan selamat ini juga membuka tirai bahwa semua klan dan sekte besar lainnya memasuki panggung satu demi satu. Selain tampil di depan umum, ini adalah kesempatan bagus bagi klan dan sekte besar untuk memamerkan kekayaan mereka. Kekuatan keseluruhan suatu klan atau sekte dapat dengan mudah diidentifikasi dari bakat mereka. Itu seperti memberi hadiah dompet merah. Misalnya, ketika orang lain mengirimkan hadiah ke Istana Huaiyuan pada upacara cakra bergilir, Istana Huaiyuan harus mengirimkan lebih banyak hadiah kepada orang lain pada upacara cakra bergilir mereka. Ini adalah etiket yang diterapkan oleh orang Hua. Sambil memegang gada emas, Zhang Tai duduk tegak di singgasana perak yang mewakili kekuatan ksatria bumi dan menerima ucapan selamat dari yang lain dengan jujur. Zhang Tai telah meninjau hadiah Istana Huaiyuan sebelumnya. Dia telah menolak semuanya kecuali tanah seluas 60.000 mil persegi. Mereka hanya melakukan apa saja saat ini. Klan Zhang di kota Jinwu adalah klan terkaya di provinsi Yuzhou. Zhang Tai merasa tidak ada gunanya menerima hadiah mereka dan mengirimkan hadiah itu kembali kepada mereka karena mereka semua adalah anggota Istana Huaiyuan. Zhang Tai memiliki kekuasaan dan kekayaan, namun, dia tidak punya cukup lahan. Apa yang dimilikinya berada di luar imajinasinya. Kekayaan dan kekuasaan hanyalah sosok dan beban murni baginya. Tak lama kemudian, tim Istana Huaiyuan adalah perwakilan dari Sekte Fantasi Taiyi, pemimpin dari 7 sekte teratas di negara Taixia. Sekte Fantasi Taiyi hanya menugaskan seorang murid muda di sini, yang terlihat lebih muda dari 20 tahun. Namun, dia sudah menjadi semangat bertarung. Ketika penonton melihat bahwa Sekte Fantasi Taiyi hanya menugaskan satu orang ke sini, mereka semua sedikit mengernyit. Itu terlalu kurang ajar. Ini adalah upacara cakra berputar dari seorang ksatria bumi. Mereka setidaknya harus menugaskan 2 murid. Zhang Tai hanya memandang murid muda Sekte Fantasi Taiyi ini dengan ekspresi normal, sama seperti Zhang Taixuan yang duduk di seberang. Sekte Fantasi Taiyi mengucapkan selamat kepada Penatua Musen karena memiliki kekayaan besar dan panjang dalam basis budidaya dan cakra abadi. Untuk mengucapkan selamat kepada Penatua Musen karena telah berpromosi menjadi seorang ksatria bumi, Sekte Fantasi Taiyi secara khusus menghadiahkan 1000 kristal elemen air, 1000 ton emas, dan 1000 pil pembangun jiwa Taiyi. Murid muda dari Sekte Fantasi Taiyi melihat sekeliling penonton dengan arogan ketika dia menyebutkan pil pembangun jiwa Taiyi. Para penonton rupanya menarik napas dalam-dalam. Tampaknya pil pembangun jiwa Taiyi tidaklah biasa. Pil pembangun jiwa Taiyi adalah obat rahasia dari Sekte Fantasi Taiyi. Ini bisa membantu petarung biasa untuk menerangi titik lonjakan mereka secepat mungkin. Pil pembangun jiwa Taiyi hampir tidak dapat diperoleh di negara Taixia, tidak peduli berapa banyak uang yang dibayarkan, hampir tidak masuk pasar, ditambah 1000 kristal elemen air dan 1000 ton emas. Hadiah dari Sekte Fantasi Taiyi sungguh luar biasa. Penatua Muan menjelaskan kepada Zhang Tai dengan cara rahasia. Pada saat ini, nampaknya Tetua Muan takut kalau sikap kurang ajar dari Sekte Fantasi Taiyi akan membuat Zhang Tai jengkel dan pada akhirnya sulit untuk diatasi. Hadiah dari Sekte Fantasi Taiyi tidak buruk, namun, mereka kurang lebih bersikap santai. Zhang Tai segera memahami sikap Sekte Fantasi Taiyi. Mereka ingin memamerkan kekuatan dan posisi sebagai sekte pertama di negara Taixia tanpa dipandang remeh oleh orang lain. Tidak perlu serumit itu hanya perahu udara orang tuamu. Apakah benda-benda ini lebih berharga daripada sebuah kapal udara? Anda hanya ingin mengambil kembali airboat itu dari sini. Tidak perlu mengudara. Membosankan. Zhang Tai mengeluh di dalam hati, namun, dia tetap terlihat baik hati. Karena Zhang Tai tahu bahwa hal-hal membosankan dan berpikiran sempit di matanya mungkin ada hubungannya dengan kehormatan Sekte Fantasi Taiyi. Karena pendirian dan sudut pandang yang berbeda, orang selalu mempunyai kesimpulan yang berbeda. Tolong sampaikan terima kasihku kepada kepala klan dan tetua atas namaku. Persahabatan antara Istana Huaiyuan dan Sekte Fantasi Taiyi dimulai dari Tuan Huaiyuan. Sebagai keturunan Tuan Huaiyuan, tentunya saya juga berharap persahabatan ini bertahan selamanya. Setelah mendengar kata-kata sopan Zhang Tai, para tetua Istana Huaiyuan lainnya menghela nafas pada saat yang bersamaan. Para tokoh dikdaya di auditorium itu juga bertukar pandang satu sama lain dan penampilan intens mereka menjadi santai. Setelah murid muda dari Sekte Fantasi Taiyi pergi, itu adalah perwakilan dari Sekte Keberuntungan Surga. Ketiga putra Zhang Tai, Zhang Chenglei, Zhang Chengting, dan Zhang Chengpei sedang membusungkan dada dan membuka mulut mereka dengan keras pada saat yang sama. Sekte Keberuntungan Surga mengucapkan selamat kepada Penatua Musen karena memiliki kekayaan besar dan panjang dalam basis budidaya dan cakra abadi.
Untuk mengucapkan selamat kepada Penatua Musen karena telah berpromosi menjadi seorang ksatria bumi, Sekte Keberuntungan Surga secara khusus menghadiahkan 1000 kristal elemen air, 1000 ton emas, dan hak budidaya selama 20 tahun di Menara Waktu Sekte Keberuntungan Gua Surga Langya. Setelah mendengar hadiah besar dari Sekte Keberuntungan Surga, para penonton di auditorium berseru sekali lagi. Hak budidaya 20 tahun di Menara Waktu di Sekte Keberuntungan Gua Surga Langya? Sungguh suatu hutang budi. Ketiga putra Zhang Tai mengucapkan selamat kepadanya atas nama Sekte Keberuntungan Surga ditambah dengan hadiah istimewa ini. Sungguh sebuah kisah yang banyak diceritakan. Hadiah ini jauh lebih berharga daripada hadiah Sekte Fantasi Taiyi untuk seorang ksatria bumi. Zhang Tai melirik ke auditorium Heaven's Fortune Sect. Para tetua dari Sekte Heaven's Fortune juga sedang melihatnya. Zhang Tai baru saja menangkupkan tangannya ke arah para tetua Sekte Keberuntungan Surga dengan sungguh-sungguh. Para tetua Sekte Keberuntungan Surga mengangguk ke arah Zhang Tai sambil tersenyum. Tak lama setelah Heaven's Fortune Sect ada dua murid Demon Skilling Valley. Hadiah dari Demon Skilling Valley adalah 1000 kristal elemen air, 1000 ton emas, dan 1000 set armor tempur rune yang diproduksi oleh Demon Skilling Valley. Armor perang rune di lembah pembunuh iblis jelas lebih berharga daripada 1000 pil pembangun jiwa Taiyi dari Sekte Keberuntungan Surga. Oleh karena itu, seruan lagi terdengar di auditorium. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Fantasi Taiyi tidak terlihat bagus lagi. Sebagai sekte pertama di negara Taixia, mereka merasa sedikit frustrasi karena hadiah mereka dikalahkan oleh nilai dari Sekte Keberuntungan Surga dan Lembah Pembunuh Setan. Namun, itu bukan kesalahan Sekte Fantasi Taiyi. Sekte Fantasi Taiyi tidak menyangka bahwa Lembah Pembunuh Iblis bisa datang dengan hadiah sebesar itu karena mereka tidak mengetahui bahwa Zhang Tai memiliki hubungan apapun dengan Lembah Pembunuh Iblis setelah Zhang Tai datang ke negara Taixia. Meskipun Sekte Fantasi Taiyi telah membayangkan bahwa Sekte Keberuntungan Surga akan tiba, mereka tidak membayangkan bahwa Sekte Keberuntungan Surga dapat memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Zhang Tai dan bahkan dapat memberikan hak untuk berkultivasi selama 20 tahun di Menara Waktu. Di Langya, Sekte Keberuntungan Gua Surga, Zhang Tai tidak lagi melihat wajah para perwakilan Sekte Fantasi Taiyi itu. Saat ini, dia tidak marah karena dia sudah lama mengetahui bahwa klan lain akan menamparkan wajah Sekte Fantasi Taiyi untuknya. Kelompok ketiga yang akan menamparkan wajah Sekte Keberuntungan Surga memasuki panggung, itu adalah Guan Xi, CEO Gold and Power Law dan Donder. Hukum Emas dan Kekuasaan mengucapkan selamat kepada Penatua Musen karena memiliki kekayaan besar dan panjang dalam basis budidaya dan cakra abadi. Untuk mengucapkan selamat kepada Penatua Musen atas promosinya menjadi seorang ksatria bumi, Hukum Emas dan Kekuasaan secara khusus menghadiahkan 2000 kristal elemen air, 2000 ton emas, 2000 botol obat pemulihan senior, kota Lanjing yang merupakan kota kelas 1 di Provinsi Yingzhou, 120 tanah bermil-mil persegi di Provinsi Yuzhou, perahu udara awan surgawi yang disesuaikan, dan perahu udara awan ungu. Seluruh auditorium menjadi gempar, bahkan para tetua istana Huaiyuan saling bertukar pandang sambil membuka mulut lebar-lebar. Hadiah yang luar biasa. Anggota keluarga Zhang Tai juga tercengang. Hadiah luar biasa seperti itu belum pernah terlihat selama bertahun-tahun di seluruh negara Taixia. Setelah ditampar oleh Hukum Emas dan Kekuasaan sekali lagi di tempat, wajah ksatria bumi dari Sekte Fantasi Taiyi langsung berubah menjadi hitam. Dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Tai dengan tatapan kosong karena dia tidak tahu mengapa Hukum Emas dan Kekuasaan bisa menyanjung seorang ksatria bumi dengan cara ini. Setelah hadiah ini dilaporkan, hadiah dari Sekte Fantasi Taiyi, klan pertama negara Taixia dikerdilkan oleh klan lainnya sekaligus. Perahu udara yang dikembalikan Zhang Tai ke Sekte Fantasi Taiyi juga merupakan perahu udara awan surgawi. Perwakilan dari Sekte Fantasi Taiyi tidak dapat membayangkan bahwa sebuah sekte dapat menghadiahkan dua perahu udara kepada Zhang Tai saat Zhang Tai mengembalikan perahu udara itu kepada mereka. Sebelumnya, perwakilan dari Sekte Fantasi Taiyi memiliki kompleks superioritas karena mereka ada di sini untuk mengemudikan kapal udara itu kembali. Namun, selama pemberian Hukum Emas dan Kekuasaan diberitakan, mereka semua merasa seperti pedagang kecil yang datang ke sini untuk menerima dan menangani mobil bekas yang ditinggalkan. Mereka mendapati bahwa perahu udara dari Sekte Fantasi Taiyi hanyalah sampah di mata Zhang Tai. Kastil Besi Hitam Bab 1210, Lingkaran Cahaya Pria. Setelah mendengar hadiah Donder, Zhang Tai menjadi sedikit terkejut. Namun, itu masih dalam imajinasinya. Sekte Fantasi Taiyi dan yang lainnya mungkin akan tercengang dengan hadiah yang begitu besar. Namun, Zhang Tai paham mengapa Hukum Emas dan Kekuasaan begitu murah hati kali ini. Sederhananya, hadiah ini berarti Hukum Emas dan Kekuasaan atau Istana Kekaisaran Negara Taixia menginginkan rekonsiliasi dengannya. Pelaku dari tragedi di kota Fuhai adalah pemimpin utama Hukum Emas dan Kekuasaan. Ketika Zhang Tai dikacaukan, identitasnya adalah manajer emas gelap Hukum Emas dan Kekuasaan.
Han Zhengfang memanfaatkan kepercayaan Zhang Tai terhadap hukum emas dan kekuasaan dan memperoleh beberapa informasi penting tentang Zhang Tai di anak benua Wei. Oleh karena itu, dia membuat rencana di kota Fuhai dan hampir membunuh Zhang Tai. Kasus ini bukanlah kasus biasa, itu lebih seperti pengkhianatan dan tembakan penembak jitu yang paling hina, tidak tahu malu dan mengerikan. Karena Han Zhengfang adalah perwakilan dari istana kekaisaran dan rumah tangga kekaisaran di negara Taixia. Maka merupakan kesalahan istana kekaisaran dan rumah tangga kekaisaran di negara Taixia karena tidak mengetahui identitas asli Han Zhengfang. Oleh karena itu, sungguh serius, bahkan istana kekaisaran dan rumah tangga kekaisaran di negara Taixia harus bertanggung jawab atas tragedi di kota Fuhai. Zhang Tai melakukan perbuatan baik yang besar bagi negara Taixia dengan menimbulkan kerugian besar pada gereja Heaven's Reaching di provinsi Yuzhou, namun, dia dikejutkan, dijebak, dan dicari oleh kekuatan sistem internal negara Taixia. Jika hal ini terungkap ke publik, negara Taixia pasti akan kehilangan dukungan dari masyarakat. Itulah sebabnya hukum emas dan kekuasaan memberikan hadiah yang tulus kepada Zhang Tai dalam upacara perputaran cakranya. Jika Zhang Tai tidak memiliki harta benda, maka ia bisa membangun sebuah klan yang kuat dengan hadiah dari hukum emas dan kekuasaan. Hubungan antara Zhang Tai dan Gold and Power Law adalah sebuah rahasia. Yang disebut manajer emas hitam adalah identitas rahasianya dalam hukum emas dan kekuasaan. Zhang Tai belum mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun kecuali Zhang Yang. Dia bahkan tidak memberitahukannya kepada tetua klan lain di istana Huaiyuan, apalagi sekte fantasi Tai. Oleh karena itu, setelah mendengar pemberian hukum emas dan kekuasaan, mereka yang tidak mengetahui alasannya langsung terkejut. Bahkan jika hukum emas dan kekuasaan ingin meminta maaf kepada Zhang Tai, mereka tidak perlu mengirimkan hadiah sebesar itu. Oleh karena itu, penonton bertanya-tanya tentang motif hukum emas dan kekuasaan dengan melakukan hal tersebut. Satria Bumi dari sekte fantasi Tai menggerakkan matanya antara Zhang Tai dan perwakilan hukum emas dan kekuasaan selama beberapa waktu seolah-olah dia ingin menemukan rahasia di antara mereka. Para tetua istana Huaiyuan lainnya juga menanggapi hadiah ini dengan ekspresi aneh. Setelah menghitung luas tanah pribadi Zhang Tai dan kota-kota di provinsi Yuzhou, para tetua istana Huaiyuan langsung tercengang. Wilayah karunia naga api milik Zhang Tai menempati lahan seluas lebih dari 800.000 mil persegi. Setelah klan Guan membeli sisa dari seluruh pegunungan Yangui dan menghadiahkannya kepada Zhang Tai, luas tanah Zhang Tai mencapai lebih dari 1.700.000 mil persegi. Sebelumnya, Zhang Tai telah membeli dataran tinggi Zhanggu di provinsi Yuzhou, yang luasnya lebih dari 1.800.000 mil persegi. Ditambah tanah seluas 1.200.000 mil persegi yang diberikan oleh hukum emas dan kekuasaan, Zhang Tai memiliki lebih dari 4.800.000 mil persegi tanah di provinsi Yuzhou, yang 8 kali lebih besar daripada tanah istana Huaiyuan di prefektur Yanghe. Selain itu, Zhang Tai memiliki 10 kota di wilayah karunia naga api miliknya. Luas tanah dan kota pribadi Zhang Tai lebih besar daripada seluruh istana Huaiyuan. Tidak heran jika Zhang Tai merasa tidak ingin mengambil alih posisi kepala klan. Dengan begitu banyak tanah dan kota, Zhang Tai bisa membangun istana Huaiyuan yang lain. Berdasarkan temperamen Zhang Tai, dia sama sekali tidak perlu bersaing memperebutkan posisi kepala klan dengan Zhang Taixuan. Mengingat properti dan kekuasaan Zhang Tai serta posisi tetua istana Huaiyuan, tidak ada seorang pun di istana Huaiyuan yang berani mengatakan tidak kepada Zhang Tai. Selain itu, mereka semua bertanya-tanya kapan Zhang Tai menjalin hubungan dekat dengan lembah pembunuh setan, ditambah sekte Heaven's Fortune yang juga berada di pihak Zhang Tai. 3 dari 7 sekte teratas di negara Taixia cocok dengan Zhang Tai. Hubungan kemanusiaan, sumber daya, dan prestise Penatua Musen tidak dapat ditandingi oleh anggota istana Huaiyuan lainnya, termasuk kepala klan. Semua tetua istana Huaiyuan berpikir bahwa mereka telah memahami apa yang dipikirkan Zhang Tai. Zhang Taixuan juga mengedipkan matanya saat dia memperhatikan Zhang Tai dengan tenang. Paman dan kerabat Zhang Tai di auditorium sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Galangan kapal keluarga Zhang tampak kerdil karena hadiah tersebut. Pada saat yang sama, anggota Zhang menyadari prestise dan pengaruh besar Zhang Tai di luar. Saat hadiah Gold and Power Law dilaporkan, auditorium langsung menjadi gempar. Tak lama setelah itu, suasana menjadi sunyi lagi sementara semua orang hanya memperhatikan Zhang Tai. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Tai membuka mulutnya. Tanpa rasa terima kasih atau penolakan, Zhang Tai hanya memperhatikan manajer Guanxi dan Donder dari hukum emas dan kekuasaan dengan tenang sambil berkata dengan mudah. Saya akan menerima hadiah besar dari hukum emas dan kekuasaan. Karena ini adalah perang suci, biarlah masa lalu berlalu. Sebagai ksatria, kita harus bersatu untuk melawan musuh bersama-sama. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, manajer Guanxi, Donder, dan semua orang lainnya di auditorium mengungkapkan senyuman seolah-olah mereka merasakan kelegaan.
Zhang Tai telah menerima permintaan maaf dari hukum emas dan kekuasaan. Situasi keseluruhan di negara Taixia adalah yang paling penting. Kini, setelah Zhang Tai melupakan keluhan pribadinya, maka ia telah menyelamatkan muka-muka hukum emas dan kekuasaan serta istana kekaisaran negara Taixia dan tidak membuat mereka terlalu malu di depan umum. Meskipun hadiah tersebut sangat besar di mata orang lain, namun itu tidak seberapa dibandingkan dengan keseluruhan kekuatan hukum emas dan kekuasaan. Sekte terkaya di antara 7 sekte teratas di negara Taixia. Setelah membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai, Guanxi dan Donder pergi dan kembali ke tempat duduk mereka. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai menerima hadiah luar biasa dari orang lain sambil membuat mereka menghargainya dan merasa bahwa dia adalah orang yang menarik, berpikiran terbuka, dan terbuka. Zhang Tai bahkan bisa memahami sekte fantasi Taiyi dengan mengembalikan perahu udara itu kepada mereka. Belum lagi hukum emas dan kekuasaan dan bahwa dia telah membunuh Han Zhengfang dengan pencapaian yang luar biasa. Pria sejati harus mampu mengambil sesuatu dan meletakkannya dengan sama mudahnya. Selain itu, anugerah besar berupa hukum emas dan kekuasaan sungguh luar biasa. Ketika dia bertemu Donder beberapa hari yang lalu, dia menyebutkan bahwa dia akan mengembalikan airbot tersebut ke sekte fantasi Taiyi, di luar imajinasinya bahwa Gold and Power Law dapat menghadiahkannya 2 kapal udara hari ini. Kini karena hukum emas dan kekuasaan sangat menghormatinya, ia juga menunjukkan rasa hormatnya terhadap hukum emas dan kekuasaan agar kedua belah pihak bisa puas. Semua orang yang hadir bersikap ramah kecuali perwakilan dari sekte fantasi Taiyi. Setelah perwakilan hukum emas dan kekuasaan mundur, kelompok keempat orang yang menamparkan wajah sekte fantasi Taiyi memasuki panggung. Itu adalah 2 pelayan dari rumah Lord Guangnan. Rumah Tuan Guangnan mengucapkan selamat kepada Penatua Musen karena memiliki kekayaan besar dan panjang dalam basis budidaya dan cakra abadi. Untuk mengucapkan selamat kepada Penatua Musen atas promosinya menjadi seorang ksatria bumi, Istana Lord Guangnan secara khusus menghadiahkan 2.000 kristal elemen air, 20 juta koin emas, 2.000 pasang gading giok dan kula badak elemen tanah, 2.000 peti permata, 100.000 kg bunga valet berbintang emas, 800.000 kg kayu cendana kelas atas, 2.000 peti berbagai obat-obatan kelas atas dan daun teh upeti, kain sutra boa emas sepanjang 26.000 meter, 2.000 pembantu rumah tangga dan kota bintang surgawi di dekat danau bintang surgawi, yang merupakan tempat indah di perbatasan selatan negara Taixia. Setelah mendengar hadiah ini, auditorium kembali gempar. Bahkan para ksatria bumi di 7 sekte teratas tidak dapat menerima hadiah sebesar itu dalam upacara rotasi cakra mereka satu demi satu. Banyak orang yang tidak mengetahui alasannya buru-buru bertanya kepada orang lain mengapa rumah Tuan Guangnan begitu tersanjung dengan Penatua Musen. Segera setelah diberi petunjuk oleh mereka yang mengetahui alasannya, semua orang memahaminya dan mereka semua melirik ke arah Bai Suxian yang paling cantik di auditorium. Ternyata Penatua Musen telah meyakinkan putri dari istana Lord Guangnan dan akan menjalin hubungan dengan rumah Tuan Guangnan melalui pernikahan. Tidak heran Lord Guangnan begitu murah hati, dia mengirimkan hadiah ini kepada menantunya. Pada saat ini, banyak orang mempunyai pemikiran yang sama ketika mereka melihat istri cantik Zhang Tai dan Bai Suxian. Elder Musen benar-benar pria paling romantis di dunia. Sebaliknya, wajah para perwakilan sekte fantasi Taiyi berubah menjadi hitam. Karena percaya diri sepenuhnya, sekte fantasi Taiyi telah merosot menjadi peran kecil. Meskipun hadiah mereka menempati peringkat terakhir di antara hadiah dari klan besar lainnya dan rumah Tuan Guangnan, mereka tidak bisa kehilangan kesabaran. Di mata penonton, Zhang Tai menjadi lebih bermartabat dan misterius di atas tahta perak. Di mata orang-orang ini, meskipun Zhang Tai hanya duduk di sana, dia memancarkan cahaya ke seluruh penjuru. Pada saat yang sama, dia melepaskan ki yang kuat dengan cara yang hebat. Setelah perwakilan dari istana Lord Guangnan kembali ke tempat duduk mereka, semakin banyak tamu yang memberi selamat kepada Zhang Tai di atas panggung, termasuk perwakilan dari klan Zhu, klan gubernur provinsi di provinsi Yanzhou, klan Qian, klan gubernur provinsi di provinsi Tongzhou, dan klan-klan besar di provinsi Yuzhou. Meskipun hadiah dari klan-klan ini tidak bisa menandingi hadiah dari 3 sekte teratas dan rumah Tuan Guangnan, hadiah-hadiah itu juga dipersiapkan dengan hati-hati dan dapat cocok dengan identitas klan-klan itu sendiri. Murid Lu Zongming dan Lin Huanyi juga mengirimkan hadiah besar kepada Zhang Tai atas nama Sekte Ilmu Pedang Minling di Provinsi Guizhou. Karena Zhang Tai pernah menyelamatkan nyawa Lin Huangxi, hadiah Lu Zongming dan Lin Huangxi sangatlah mahal, termasuk 400 kristal elemen air, 400 ton emas, 4 benda rahasia perunggu, 400 peti barang spesial berharga di Provinsi Guizhou, dan sebuah buku rahasia tentang serangan gabungan yang diterima pasangan itu secara tidak sengaja. Para murid Nangong Seng, pendiri sekte posisi tinju abadi juga mengucapkan selamat kepada Zhang Tai atas hadiah yang luar biasa. Bahkan klan Zhao dan klan yang di provinsi militer telah mengirimkan hadiah mereka, belum lagi klan-klan besar yang murid-muridnya berada di sekte naga besi.
Ketika junior klan yang memasuki panggung, ada sebuah episode. Sebelumnya, klan yang di provinsi militer hanya memiliki satu tetua tingkat ksatria Yang Zenjun. Setelah Yang Zenyun kehilangan nyawanya di alam elemen tanah, situasi klan Yan menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Semua perwakilan klan yang memasuki panggung untuk memberi selamat kepada Zhang Tai. Selain itu, bakat mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan klan Zhao di provinsi militer. Sebenarnya, hadiah yang klan bahkan tidak bisa mencapai 1/5 dari hadiah Zhao Clan. Klan yang hanya menghadiahkan 1 juta koin emas, 2 peralatan rune yang baru saja menembus hambatan efek besi hitam dan 20 peti spesialisasi di provinsi militer. Kepala klan yang klan melaporkan sendiri hadiah itu, yang langsung memicu diskusi penonton. Dibandingkan dengan kejutan yang disebabkan oleh hadiah dari 3 sekte teratas dan rumah Tuan Guangnan, hadiah dari klan yang juga sangat mengejutkan. Hadiah semurah itu bahkan cukup untuk mengucapkan selamat atas upacara putaran cakra besi hitam, belum lagi upacara putaran cakra seorang ksatria bumi. Kepala klan dan semua murid klan yang merasa malu karena mereka hanya menundukkan kepala. Di bawah tatapan aneh para penonton, Zhang Tai meninggalkan singgasana peraknya dan membungkuk dalam-dalam ke arah kepala klan dan murid-murid klan Yang. Gerakan Zhang Tai tidak hanya membuat penonton tercengang, tapi juga membuat kepala klan dan murid klan Yang bingung. Zhang Tai membungkuk ke arah martir klan Yang. Zhang Tai berkenalan dengan kakak laki-lakinya, Zenjun, di alam elemen tanah dan mengalami situasi hidup dan mati bersama. Kami adalah rekan seperjuangan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kakak laki-laki Zenjun telah bertarung melawan para iblis sampai mati di pusat Gunung Tiwei di jurang pertama alam elemen tanah ketika Zhang Tai keluar dari dilema tersebut beberapa tahun kemudian. Kakak laki-laki Zenjun tidak gentar di depan formasi besar ksatria iblis dan akhirnya mengorbankan dirinya demi manusia dan negara Taixia, hanya menyisakan pakaiannya. Saat aku mendengar berita itu, aku juga menghela nafas panjang. Kakak laki-laki Zenjun penuh semangat dengan semangat mulia yang tidak dapat binasa. Dia hidup dan mati untuk manusia. Dia harus menjadi teladan bagi para ksatria sejawat kita. Dengan leluhur yang begitu heroik, klan yang pantas mendapatkan busur Zhang Tai. Segera setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua perwakilan klan yang menangis. Hasilnya, semua junior berlutut di depan Zhang Tai dan bersujud ke arah Zhang Tai. Pada saat itu, semua pandangan aneh pada perwakilan klan yang berubah menjadi hormat. Bagaimana anggota klan mendiang pahlawan bisa dihina oleh orang lain karena hadiahnya yang buruk? Setelah perwakilan klan yang berdiri dan menegakkan tubuh dengan air mata di wajah mereka, Zhang Tai berkata kepada kepala klan yang klan, meskipun upacara pembukaan Sekte Naga Besi telah berlalu, saya ingin mendaftarkan 2 murid lagi hari ini. Akankah murid klan yang ingin bergabung dengan Sekte Naga Besi? Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, kepala klan yang klan mengeluarkan lebih banyak air mata. Klan Yan memang berharap bahwa Zhang Tai dapat mendaftarkan beberapa anggota klan yang sebagai muridnya mengingat persahabatan antara Zhang Tai dan kepala klan-klan yang sehingga klan yang dapat melihat harapan untuk bangkit kembali. Mereka tidak menyangka bahwa Zhang Tai sudah mengetahui niat mereka sebelum mereka memintanya. Oleh karena itu, kepala klan segera bermaksud untuk berlutut ke arah Zhang Tai. Namun, Zhang Tai menghentikannya dengan meraih lengannya. Tie Cheng, Tikiang, cepatlah. Bersujud pada tuanmu. Kepala klan yang klan berbalik dan berteriak ke arah 2 anggota klan yang saat dia menangkap lengan Zhang Tai erat-erat dengan air mata di seluruh wajahnya. 2 pemuda berusia 18 tahun sekali lagi berlutut di depan Zhang Tai dan mereka langsung menjatuhkan dahi mereka ke tanah dengan paksa. Saat mereka mengangkat kepala, dahi mereka sudah memerah. Zhang Tai membantu kedua murid itu berdiri atas inisiatifnya sendiri. Setelah itu, dia menunjuk ke area perwakilan dari Sekte Naga Besi sebelum berkata, kalian adalah murid-muridku hari ini. Duduklah di sana setelah berbicara dengan anggota keluarga Anda. Episode ini tidak memakan banyak waktu bagi Zhang Tai. Setelah perwakilan klan yang kembali ke daerahnya, upacara pemutaran cakra dilanjutkan. Namun, setelah episode seperti itu, banyak orang menyaksikan Zhang Tai dengan rasa ingin tahu dan terpesona. Lingkaran cahaya seorang pria bersifat mendidik, mengasihani dan menjunjung keadilan. Jika perbuatan Zhang Tai dianggap sebagai pembelian popularitas, maka orang-orang munafik diperkirakan akan menyebar ke seluruh dunia. Karena semua orang mengharapkan hatinya dibeli dengan cara ini. Banyak orang menghela nafas dengan emosi di dalam. Proses ucapan selamat memakan waktu 2 jam. Zhang Tai juga menerima banyak hadiah. Setelah tautan ucapan selamat, banyak tamu yang merasa bahwa acara akbar upacara perputaran cakra Penatua Musen dan begitu banyak kisah yang diceritakan dalam upacara tersebut pasti akan tersebar ke seluruh dunia. Ketenaran Zhang Tai, Zhang Musen akan mencapai ketinggian baru di negara Taixia. Dikatakan bahwa Penatua Musen telah membangkitkan garis keturunan abadi dan dapat mengubah penampilan Anda dengan santai seperti bayangan setan. Selain itu, cara yang digunakan Penatua Musen untuk mengubah 2 metode rahasia sangatlah jarang. Bolehkah Anda menunjukkan kepada kami bakat itu hari ini?
Sebuah suara di kejauhan terdengar dari auditorium sekte fantasi Tai setelah ucapan selamat terakhir pergi.